Gua doain, ya Allah, semoga si murtad ini dikasih belangsak seumur hidup, dikasih miskin seumur hidup, ya Allah. Semoga hidungnya mepat sebelah, ya Allah. Semoga jantungnya pelan-pelan copot, ya Allah. Semoga tangannya buntung, ya Allah. Semoga kakinya juga buntung, ya Allah, tanpa daksa. Aminin teman-teman di bawah. Semoga si murtad ini kepalanya benjol, ya Allah. Supaya si murtad ini bibirnya sumbing, ya Allah. Tolong dijabah, tolong dikabulkan doa saya, ya Allah. Yang mengaminkan 30 orang atau 40 orang akan dijabah doa saya. Semoga hidup. Kok gitu, Bang? Lah kan gua berdoa. Nggak boleh gitu, Bang. Kok nggak boleh? Ya normal-normal aja. Berarti lu takut sama doa gua ya? Enggak takut, cuman kan kita kan sebagai Lah, kan gak bakal mempan. Lu mah gak punya agama, gak punya Tuhan. Kok takut sama doa? Nggak bakal mempan emang, cuman kan nggak enak aja didengar. Ya enak-enakin aja, kan lu mah gak punya agama. Kenapa harus takut sama doa? Berarti percaya lu sama doa? Nggak percaya, cuman Ya udah, gak usah protes kalau gak percaya. Kenapa nggak lu enak protes? aja. Takut ya. Nggak takut, Bang. Saya kan orangnya nggak itu. Semoga si murtad ini mampusnya dimakan tikus, ya Allah. Digerobotin tikus, ya Allah, sampai mampus. Apa dasar abang doain begitu? Ya terserah gue lah. Kan lu gak percaya sama doa. Jadi gue bebas ke doa apapun juga. Nggak gitu juga, Bang. Nah, kira jelek gak gitu juga. Lu gimana sih lu? Lu jangan protes. Ya kan, cuman nggak gitu juga. Ya Allah, semoga si murtad ini keselak tikus 3 biji, ya Allah. Sampai gak bisa nafas, ya Allah. Semoga tokek masuk ke dalam lubang hidungnya, ya Allah. Semoga barangnya si tikus itu peluh gak bisa dipakai lagi, ya Allah. Biar istrinya gua embat. Iya bukan. Takut sama doa. Nggak takut, Bang. Cuman kan kita nggak enak aja dari pendengar. Lah, lu mah kan gak percaya sama doa. Kenapa harus gak enak? Yang di bawah enak gak teman-teman? Malah ngaminin semua loh yang di bawah. Doa saya tadi benar nggak buat si murtad ini? Benar nggak doa saya teman-teman? Benar nggak? Coba, benar nggak? Ketik aja benar-benar gitu kalau yang ngedukung. Tuh, hampir 100% yang nonton di sini doa gua benar katanya. Iya, memang begitu, Bang. Rata-rata yang beragama kan begitu. Loh, kan lu nggak punya agama, kenapa harus takut sama doa? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya turun dulu, Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut lu. Ya, Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum. Jangan kemana-mana. Takut ya. Katanya Dia ateis. Ateis saya doain gak benar, tapi takut dia guru. Takut didoain, padahal dia mengaku ateis. Ateis. Kenapa bisa gitu? Iya, aneh. Orang Kristen. Harusnya dia nggak perlu takut. Dia Kristen. Dia kan ateis, nggak bertuhan. Enggak, Kristen dia nyamanya. Ngapain harus takut sih? Oh, Nyamah-nyamah. beliau oten, nyamar jadi ateis. Iya, menghindari debat. Biasalah itu. Tanya-tanya tentang Islam. Pastinya karena orang yang kayak gitu biasanya sih karena dia tidak punya istri. Saya dong itu.
Ya kita kan, oh iya, abang ya. Aku kan punya istri. Ayo, naikkan teman-teman kita yang ingin diterapi malam ini. Iya, moderator dijabakin oten-oten yang ada di bawah. Itu banyak banget itu. Saya share-share juga. Main jambak-jambak saya ke sini. Apa kabar, Jack? Ulon saya nih. Tiap lawan Ya saya halo saya bang, di-kick. selamat malam menjelang pagi. Tiap lawan saya di-kick mulu saya. Gimana? Saya diskusi tentu membutuhkan orang yang berakal sehat. Emang Anda sehat? Kalau Anda sehat, tidak mungkin jadi Kristen. Anda so tahu cuma Karena di agama Anda itu adalah agama ilusi. Anda kalau sehat nggak pakai masker terus cuma Justru karena saya sehat, saya pakai masker. nggak normal itu tiap hari pakai masker. Normal kan saya pakai masker pada saat buka kamera aja. Iya, Kalau malu. sekarang kan nggak. Malu pakai masker terus. Sebenarnya ada unsur malunya juga karena aku kan jelek bro, tidak kayak kamu, Gitu. cakep. Sebenarnya Iya. tampil apa adanya aja nggak apa-apa, nggak perlu malu. Tapi saya dengan model masker aja dihina bang, apalagi kalau sudah buka masker. Aku dicerca tiap hari dan saya tidak mau penghinaan orang-orang itu membuat saya terganggu. Saya hanya fokus aja untuk penginjilan. Sebenarnya yang buruk rupa banyak, cuman orang nggak hina-hina, nggak perlu tutupin. Syukuri semua yang ada sama hidup kita. Saya bersyukur kok. Saya cuma tidak ingin orang lain berdosa karena wajahku yang buruk ini. Cukuplah nanti istriku yang menyanjungku. Ya, selamat malam. Kalaupun saya tampan, ya cukuplah buat istriku aja, pasanganku aja, bukan untuk yang lain. Setelah saya yang masker Iya, sih, selamat malam. Izin dulu ndak, Bang Jack, Bang Ohya. Nggak apa-apa. Kalau mau Sama. diskusi, Kalau Anda juga pingin, silakan mas pakai masker. ya Bang Jack, Bang Ohya, kalau mau diskusi silahkan. Ini temanya nih. Anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Temanya ini. Mati meja. Temanya ini nih. Gimana saya mau ladenin tema kalian, belum apa-apa udah main mute. Enggak di mute, Bang. Kalau mau diskusi silahkan, Bang. Syaratnya Tapi pakai akal bang. Diskusi kita pakai akal itu aja sih. Ya, Saya akan lebih banyak diam malam ini. Teman yang bisa menjabarkan imannya berkaitan dengan keyakinannya berlandaskan kepada akal sehat. Karena dasar pijakan kita disebut orang waras karena kita gunakan akal. Ketika kita tidak menggunakan akal maka kita orang gila meskipun kita nampak sehat. Bukan begitu? masalahnya begini, cuma orang pakai akal nggak pakai akal itu relatif dari pandang sudut pandang mana dulu. Buat saya sesuatu yang saya jelas sampaikan, tunggu sebentar. Buat saya yang saya sampaikan tuh menurut saya masuk akal. Tapi Nggak usah kadang-kadang- ngegas bang. Tunggu sebentar. Santai aja. Kadang-kadang yang masuk akal itu karena memang otaknya tidak nyampe alias idiot, jadi nggak dianggapnya nggak masuk akal. Itu sih masalahnya. Tapi pencipta langit dan bumi itu memiliki standar terhadap akal manusia, bahwa nilai daripada sebuah objek atau standarisasi daripada penilaian suatu objek yang sama itu cenderung dimiliki oleh kemampuan akal manusia. Contoh misalnya 1 tambah 1 otomatis 2 bagi mereka yang berakal. Kalaupun ada misalnya mengatakan 3, itu pasti memiliki rumus dan rumus itu bisa dipertanggungjawabkan secara eksakta. Tapi kalau dikatakan 1 tambah 1 sama dengan 1 atau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, itu berarti ada yang kurang pada diri seseorang. Apakah karena dia tidak memahami ilmu hitung atau memang ada yang Oh. mempengaruhi kemudian otaknya sehingga dia tidak berfungsi, kan gitu. kamu oke. Sederhana kok itu.
Oke, tapi kamu dapat informasi dari mana? Dari mana itu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1? Oh, itu dipelajari dari sejak kita belum masuk sekolah pun udah ditahu itu. Artinya 1 tambah 1, artinya sekolahmu mengajarkan kamu bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, itu saya dapatkan dari sekolah lain, yaitu sekolah ketika saya bertemu dengan para oten. Oh, di mana Oten bisa mengajarkan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Di mana mereka bertuhankan 3 tapi ngakunya 1, tanpa malu-malu. Di mana itu? 3 ngakunya 1. Di mana tanpa malu-malu? Itulah. Coba. Di agama saudara. Di agama siapa? saudara Saya itu nggak jelas. malu. Dalilnya mana? Di dalam pengakuan 1 Yohanes 5 nomor 3. Benar kan? Iya kan? Di dalam Mana di situ surga ada 3 yang bentar. Di mana di situ 1 Yohanes 5 ayat 7 bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Di mana di Nah, situ tuh. dikatakan Itu. satu tambah sudah 1 nyata tambah itu. 1 sama dengan 1. Bentar. Di situ di mana ditunjukkan bahwa di situ 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Di mana di situ ada ya? 1 Oke. tambah. Di mana di situ? itu sudah itu sudah dibilang 3, saudara. Itu sudah, makanya Enggak, yang saya bilang di narasi situ tambah-tambah. keagamaan. Enggak, yang kau saya bilang di mana di situ ada tambah-tambah. Narasi keagamaan itu manifestasinya adalah inti daripada objek yang ada, kemudian hasil akhir. Apa objek yang ada? Bapa adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Yesus adalah anak manusia, nonotnya dipotong pada hari ke-8. Burung merpati, ya burung. Ada 3 objek yang mempunyai bidang yang berbeda, sudut yang berbeda, wadah yang berbeda, relativitas juga yang berbeda, kodrat yang berbeda, derajat yang berbeda, entitas yang berbeda, tapi lu anggap 1, itu namanya sedeng, halilin. Oke, yang saya tanya tadi, di mana di situ bahwa 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, di mana tambah di situ? Tadi itu barusan kan, Bapak 1, Yesus 1, burung merpati 1, itu ada berapa? Itu yang kau menjelaskan apa Alkitab yang menjelaskan? Saya yang menjelaskan. Iya, berarti kau kopla orang kau yang tunggu menjelaskan dulu. makanya 1 Tunggu tambah dulu. 1 Tunggu tambah dulu. 1 ya sama Tunggu dengan dulu 1 karena sekarang. kau kopla. Sekarang narasi yang ada di kitab saudara itu 1 atau 3? Kan kau yang menjelaskan tadi bukan Alkitab. Makanya Makanya kau saya kopla. kembalikan kepada saudara. Kopla. Kitab Kayak saudara gini, mengatakan 100 Bunda. 1, itu mengatakan 1, tapi dikatakan 3. Yang menambahkan itu siapa? Ya Lu itu pakai timer aja lah. di dalam Pakai agama timer itu. aja. Lu kalau pintar Jelas ada itu. pin pakai timer aja. Sekarang begini. Enggak, lu kalau Mari kita pintar ada pin analisa. pakai timer aja. Kita analisa sederhana. Anak tirinya Yusuf Gini, itu gini siapa? loh, gurundang ngondek. Kalau Anak tirinya Yusuf itu siapa? Bapak, Roh Kudus, atau Yesus? Jawab itu dulu. Supaya Anda sadar kelas kalau selama ini Anda beragama-agama ilusi. Gini. Yang ngomong tambah-tambah itu kan Anda sendiri. Saya menambahkan karena di situ memang objeknya ada 3. Iya, apakah objeknya itu harus ditambahkan? Jelas, tanpa ditambahkan pun wujudnya menampakkan ada 3 wujud, berarti ada 3. Kecuali kamu Oke. gila, kau ingin mengatakan 1 hal yang 3, itu namanya Oke. sedeng. Oke, karena otak Anda cupet, saya jelasin ya. Nah, silakan. Ya, si Juma, si Nur Alim, ya kan? Ya, anggapnya satu lagi. Si Ginong misalnya gitu ya. Ya, 3. Jadi juga. Apa jadi tiga? Itu 3 pribadi atau 1 pribadi? Itu satu pribadi. Itu 3 wujud atau 1 Itu wujud? satu pribadi. Nur Alim 1 siapa? wujud? 1 Nur Alim wujud siapa? atau 3 wujud? Nur Alim siapa? 1 wujud atau Jawab 3 dulu. Nur wujud? Alim siapa? Mulai dia gagu dia, Nur teman-teman. Alim siapa? Mulai Jawab. sakit dia, mulai sakit dia. Nggak bisa diskusi, nggak bisa diskusi. Mulai sakit, mulai gila. Mulai gila. Panggilan saya suaminya istri. Ya kan ya? Panggilan saya abahnya Aji. Panggilan saya adalah senseinya Bang Handi. Oke? Panggilan saya gurunya Bom Bom. Panggilan saya banyak. Ada ratusan gelar-gelar saya. Tapi saya adalah satu pribadi, satu entitas absolut tunggal yang tak berbilang. Bang Suma dilawan. Kan gitu. Nah, Anda mengatakan bahwa Bang Suma itu ada banyak gelar, tapi apakah Bang Suma itu satu? Ya satu lah tuyul. Nah, sekarang permasalahannya,
apakah Yusuf memiliki anak tiri bernama bapak? Ayo goyangkan otakmu orang tua. Ya, ayo diskusi Juma, pakai timer ya. Bisa nggak? Aduh, siapa lu? Kalau kau pakai akal boleh. 1 menit 1 menit boleh. Tapi kalau kau Iya, tidak ayo punya pakai akal, akal. ngapain saya layani Yaudah, kamu? ayo pakai Mending akal. saya. Yaudah, ayo pakai akal, pakai timer ya. Tapi kau pakai akal. Ya, pakai akal. Oke, Kau baik. juga pakai akal, Silakan. bro, ya. Ya, silakan. Oke, nah tadi kan masalah 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 bahwa ada 3 yang memberi kesaksian di surga, Yes. yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Yes. Ya, yang saya tanya tadi, kau mengatakan bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1. Di mana kau bisa menunjukkan dalil Alkitab bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 1? Pakai akal. Yaitu 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu Di mana di situ ada tambah? ada 3. Bang, ini kan Di mana ada di situ ada 3. tambah? giliran Ada Bang Juma yang 3. bicara diam. Ada 3 yang bersaksi. Jangan main mute. Hei, ada 3 yang bersaksi. Berapa yang bersaksi? 3. Dan ketiganya adalah 1. koplak. Itu namanya koplak. Dalil kitabmu sendiri yang mengatakan. Hei, tuyul. Gantian 1 menit katanya. Sabar. Lebih 1 menit. Sabar. Kitabmu sendiri yang mengatakan. Katanya kau pakai akal. 1 waktu aja kau nggak bisa hargai. Kitabmu sendiri yang mengatakan ada 3 tapi 1. Gila nggak itu? Di mana di situ ditambah? Kau kan Iya. mengatakan tambah 1 tambah Itu 1 tambah 3. 1 sama Hei. dengan 1. Ada 3. Iya, yang Ada saya bilang 3. di mana di situ tambah. Ada 3 yang Ada 3, bersaksi. ada nggak tambah di situ? Tanpa ditambah sudah 3 disebut. Itulah otaknya koplaknya Ya, kau. di situ yang nalarnya enggak Nggak bisa sampai. diskusi dia, nggak bisa diskusi, turunkan. Nalarmu yang enggak sampai, nalarmu. Saya tidak perlu penambahan. Langsung dikatakan ada 3. Kalau 3 itu berapa kawan-kawan? Kalau 3 itu berapa? Boleh 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Boleh 2 tambah 1 sama dengan 3. Boleh juga 3 tambah 0 sama dengan 3. Boleh juga 2 tambah 1 sama dengan 3. Betul? Betul. Yang namanya 3 ya 3. Tapi dipaksakan 1. Koplak. Itu namanya istri 3 ngaku 1. Saya mau nanya Bang Juma, Silakan. Bapak 1, Iya. ditambah Roh Kudus 1, Ya, ditambah Yesus 1, ya. itu ada berapa? Sepotong. Boleh nggak saya nyapa Bang Zuma dulu? Boleh. 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 Oke, siap-siap ya Bang Zuma ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abangku semuanya, Ustaz Alif, Waalaikumsalam Ustaz Hadi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini pada kumpul semua. Izin screenshot ya Ustaz Alif sama Bang Zuma ya. Lanjut. Boleh. Nggak kerasa. Ya, ada yang baru naik? Yo, selamat malam Bang. Selamat malam. Kau mencuri hatiku. Bang Egi. Ustadz, temanya ini jangan lari dari tema ini ya, Tad. Itu baru baca. Anakku Iya, adalah iya. bapakku, sekeluarga Tuhanku. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekaligus. Oh iya sekaligus ya. Biar sekeluargas. Pertanyaan saya, apakah Yusuf anak bapak tiri pernah menyembah anaknya? Itu aja dulu. Halo, selamat malam. Malam juga. Iya. Dari tadi kau bilang satu-satu itu apa artinya Juma? Tuhan Bapa, Theos Bapa, Theos Anak, Theos Roh Kudus. Itu ada berapa Oke. Theos? Ada berapa Theos? Oke. Jangan oke Satu. dulu. Hah? Apa? Satu. Oh, udahlah, ampun saya kalau sudah kayak gini. Gila. Oke. Gila. Orang gila. Ini. Orang Itu gila. sih kami.
Si kami itu dalam di Al-Quran siapa? Orang gila. Nah, udah mulai kejang-kejang ya teman-teman. Kalau gila turunkan ya, males ya. Iya orang gila turunin. Ngapain? Turunkan kalau orang gila Pak, males kita. Teos Bapa, Malam, Teos Bang. Anak, Teos Roh Kudus. Ada berapa? 1 katanya. Kami merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Apalagi aku merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Apalagi? Dia merujuk kepada Zatullah, hakikat Allah. Lalu Anda ingin memaknai kata kami itu seperti di dalam keadaan teos kalian, sembahan kalian. Ya nggak bisa dong. Kalian Tuhannya memang 3 teosnya. Ada-ada aja. Malam Bang. Malam juga. Bang. Iya. Tapi sebelum ke Bang Zuma, saya tanya dulu, Bang Valgiano Kristen ya? Iya Bang. Kristen ya, sebelum ke Bang Zuma, Kristen ya? Iya Bang. Tapi dulu Saya itu- dulu dapat pelajaran matematika kan? Matematika dapat ya? Dapat tapi belum. Oke, lanjut Bang Zuma, dia dapat Bang Aman Iya, ini ya. paham loh Bang. Enggak. Yang saya mau tanyain Bang, saya itu Kalau dia masih Enggak, Bang. mau membahas tentang jumlah Tuhannya, Dindardian saya bukan soal cocok cuma buka itu Bang. kamera, Dengar dulu Bang. Dengar ambil dulu Bang. pulpen, buka kertas, saya pernah ikuti Enggak, kelasnya. Garuda. Bang, Oh, dengar enggak, dulu, Garuda. Aku pernah ikutin Nah, kelasnya itu. Ya, dengar dulu Bang. Saya hidup di NKRI Bang. Iya tahu. Ya. Bayar pajak nggak? Saya anti perpecahan Bang. Yang mau berpecah Anti siapa? perpecahan. Kalian aja yang Bukan. tak sesuai dengan makna Pancasila. Iya, Satu Tuhan iya, kok jadi Bang. 3. Cuma saya anti perpecahan Bang. Iya kalau mau kita bersatu satu Saya Tuhan ada aja, ngapain pertanyaan, 3 bang? Bukan, jangan kalian tanya saya itu sahabat. Itu Kan itu makanya ketuhanan yang kalian Maha dengar Esa saya saudaraku. dulu. Dengar saya dulu Bang. Saya nggak masuk temanya kalian. Cuma saya itu anti perpecahan Bang. Ya. Dengar nggak Bang? Masalahnya Ya. agama Anda Ya, sama- pecah-pecah sektenya. Janganlah Bang. Dengar dulu saya punya pertanyaan Bang. Dengar dulu saya punya pertanyaan Bang. Baik. Iya. Oke Bang, terima kasih Bang. Saya ini anti perpecahan Bang. Udah 4 kali bang itu Anda ulang. Pamer kali Iya, bang. itu makanya kalian dengar dulu karena abang tadi membantah terus. Maka saya Bagaimana menyampaikan mau saya tidak ngomong bahwa Anda saya sudah 4 itu kali? anti perpecahan, Saya Bang. anti perpecahan. Ya. Kita udah paham juga nya. Oke Ulang. Bang, oke Bang. Satu kali lagi. Satu kali Begini, lagi. Bang. Nah. Yang saya mau tanya begini Bang. Oh bertanya ujung-ujungnya. Kirain mau ngapain abangku ini? Iya, enggak, saya mau tanya aja Bang. Nah. Itu makanya saya bilang saya anti perpecahan Bang. 4 Iya kali, 5 kali. Kali 5 kali. Itu dari itu kan saya tanya Bang. Masalah generasi. Gelo. Sekali lagi ku lempar asbak rokok ya bang ya. Oke Ya Bang. udah terima Abang kasih. tanya aja Bang. Bang, jangan oke, curhat. Bang. Oke, Abang oke. tanya, Terima kasih, pertanyaannya Bang. adalah Terima kasih, pertanyaannya Saya apa? mau tanyakan begini Bang. Apa sih? Oh anti perpecahan. Oh, bukan. Iya. Terima kasih Bang. Cuman abang saya sudah orangnya lucu di sini Bang. Cuma Lama-lama gue pecahin di kelas ini. janganlah Bang. Jangan potong dulu Bang. Iya. Saya nggak serius nanti kalau abang ketawa terus. Abang. Iya. Iya. Silakan. Anti pecah intinya. Saya Bang. ini Lanjut. ibunya Ember Muslim. kapang. Bang. Ibunya Muslim. Dengar dulu Bang. Ibunya Muslim, bapaknya Kristen Bang. Itu pecah itu sudah. Itu makanya saya itu anti perpecahan Bang. Karena saya itu mendua Bang. Saya berpikir saya mendua. Kenapa saya mau? Saya Dia mau yang tanya pecah, begini. anti perpecahan dia sendiri yang pecah. Iya Bang. Apa sih maknanya dari agama Bang? Apa sih maknanya dari agama Bang? Dari agama yang kita percaya itu. Apa yang Anda pertanyakan? Yang kedua, apa untungnya kalau kita pecah Bang? Pecah lagi.
Pertanyaan pertama, apa arti dari agama, Gurunda? Itu pertanyaan Makna, apa? Bang, makna, Bang. Loh lah, iya, apa makna dari agama? Yang kedua, apa arti pecah? Itu Gurunda. apa apa makna dari sebuah agama? Itu ya maksudnya ya. Betul Gurunda, Iya. betul. Iya. Ya. Jadi kalau dalam pandangan Islam secara menyeluruh ada yang disebut Iya, Bang. kemudian jalan menuju ke tujuan. Ketika kemudian manusia ingin menuju kepada hal yang positif baik di kehidupan berikutnya, Ya. maka ada kendaraan yang disebut dinul atau agama dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Jadi makna sebuah agama itu adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk mencapai kepada tingkat kesempurnaan. Pada nilai-nilai estetika, rasionalitas, dan juga akal. Begitu, Bung. Lanjut. Oke. Saya komentar dulu, Bang. Yang satu ini, Bang. Pertanyaan ini. Yang pertama, yang saya tidak terima tadi, Bang, yang Abang bilang estetika itu, apakah agama Muslim itu termasuk, Bang, dalam saya punya pertanyaan tadi? Iya, betul. Karena estetika dalam Apapun konsep yang Islam itu. mencakupi mereka, Bang. Gimana? Apapun yang pertama yang mencakupi estetika itu. Manifestasi terhadap keindahan ilahi Tuhan pencipta alam semesta dengan konsep keindahan nilai-nilai yang kemudian bisa kita lihat, bisa kita raba, bisa kita rasakan dan bisa kita beri makna. Contohnya negara luar, Bang, seperti apa yang Abang nilai? Kenapa larinya ke agama ini? Ya justru itu lah ya, Bang. Saya anti perpecahan, Bang. Ya, maksud saya apa arti sebuah agama lantas Anda nyebrang ke bangsa luar? Kan kita berbicara. Maksud saya nilai. Kenapa? Kalau nilai dalam negara sendiri lah, Bang. Ya, negara kita ini utuh, bersatu. Udah hampir 100 tahun kita nggak ada pecah. Boleh, Abang. Nggak ada seorang pun yang bantah untuk hari kemerdekaan Indonesia. Aduh, Nggak ada seorang pun. encer kali otak Anda ini. Cuman yang saya bantah, Bang, realitanya kayak gimana, Bang? Realitanya yang mana? Anda saja yang tidak peka. Negara kita berdasarkan Bukan tidak atas peka, satu Tuhan. Bang. Konsep dalam agama Anda Iya, ada 3 oke. Tuhan. Itu Anda nggak peka. Masalahnya itu di situ. Dari mana 3 Tuhan, Bang? Dari mana 3 Tuhan, Bang? Yang Dari Abang mana tahu? Anda bisa mengatakan Anda satu Tuhan? Siapa Tuhan satu itu? Saya punya Ayo. Tuhan satu itu. Siapa yang satu Yesus, itu? Bang. Bapak? Yesus. Bapak nggak jadi Tuhan dia? Saya dari Tuhan dia, Bang. Ya, 2. Roh Kudus nggak jadi Tuhan? Roh Kudus saya jadikan dia satu. Bahwa di dalam Tuhan ada Roh Kudus. Inilah yang disebut dompala kardoba. Jelas-jelas ini ilusi. Ketika Anda melihat 3 ekor Ilusi sapi, dari mana, Bang? ketika Anda Ilusi melihat dari 3 mana, ekor Bang? sapi, Yang Abang cerita itu ilusi dari atau mana? 3 ekor binatang, ada kuda, ada sapi, ada monyet, kebodohannya lantas Anda Abang. ditanya ada berapa Abang binatang belum di situ, tahu. Anda mengatakan ada 1. Berarti Anda punya gangguan. Anda punya masalah, entah itu dari lisan gangguannya, entah itu kemudian dari penglihatan atau dari akal. Yang pasti salah satu dari hal yang ada pada diri Anda ini tidak koneksi antara apa yang menjadi objek, nilai sebuah objek, kemudian rasa objek itu sendiri, lalu Anda ucapkan sesuai dengan tidak konkretnya antara objek dengan ucapan. Anda melihat Bapak bukan manusia. Anda melihat Yesus manusia. Anda melihat roh bukan Bapak. Anda melihat roh bukan manusia. Tapi Anda memaksakan menjadi satu, mengatakan itu satu, berarti Anda gangguan. Ya setidaknya gangguan mata pencaharian. Itu ilusi, Bung. Anda mengatakan Tuhan Anda satu itu ilusi. Anda mengkawinkan antara ajaran Yudaisme
dengan ajaran Katolik, politeisme. Coba. Sudah cukup sebenarnya Kristus satu aja Tuhan Anda. Tapi supaya Anda punya Kristus ini laku, Anda mengambil Tuhannya orang Yahudi. Ya toh? Supaya kemudian Tuhan Anda ini laku, Anda mengambil Shiva atau Wisnu, sembahan daripada dewa-dewa orang Hindu. Lantas Anda mengatakan satu, yang satu itu siapa? Sus. Sementara Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Nah, kabur kan? Anda memasakkan satu. Cuman karena negara kita ini negara yang sangat-sangat baik terhadap penduduknya. Jadi ya tutup mata aja. Padahal sebenarnya itu sudah menyalahi konsep. Negara Republik Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Satu Tuhan. Kata siapa kalian bisa membuktikan kalau Tuhan kalian satu? Ayo, pendeta dari mana, lulusan dari mana yang bisa membuktikan kalau Tuhan Anda cuma satu? Anak TK aja ditanya, ini Bapak, ini anak, ini Roh Kudus. Ada berapa anak-anak? 3. Ini ada orang bangkokan, udah tumbuh jenggotnya batas bawah, ditanya ada berapa Bapak, anak, roh itu ada berapa? 1. Otak Anda rusak. Ada gangguan pada sistem. Ya, Oh, dan CC. CC. Dari CC apa kabar? Baik, Oh, baik. ya. Dari mana rupanya? Dari apanya, dari mana? Aku juga nggak tanya. Apanya? Saya cuma dari mana? Nah itu makanya saya tanya, apanya dari mana? Ya, dirimu. Nggak dari mana, di rumah aja. Dari surga kek? Dari mana? Dari neraka kek? Ah, Jangan Istrinya ada di emosi. rumah. Ini saya cewek loh, istrinya Oh, pula. astagfirullah. Sorry. Tadi Suaranya cewek, Guru. Suaranya cewek. Suaranya cewek. Astagfirullahaladzim. Kupikir tadi ini Tante Melki. Sorry. Ganti akun. Ya, apa nih, gimana apa? Udah bisa saya jawab yang tentang 3 Tuhan yang kalian bilang itu ya? Dari sekte mana Mbak ini? Protestan. Oh iya, lanjut Mbak. Iya, tapi tolong jangan dipotong ya. Iya. Gini loh, abang. Iya. Tuhan kami itu kalian bilang 3, tapi memang dibilang juga 1. Karena kenapa seperti itu pengertiannya, Bang? Kan itu Tuhan, kalau di Alkitab kami itu huruf besarnya itu semua Tuhan merujuk itu kepada Allah Bapa. Tuhan Bapa maksudnya. Iya, Tuhan itu atau Tuhan itu kalau di Alkitab kami itu Bang huruf besar semuanya. Berarti itu merujuk ke Allah Bapa. Tuhan Bapa. Nah, iya. Terus Tuhan itu Yesus, itu Tuhan di Alkitab itu T besar aja doang, tapi itu Yesus Tuhan, itu Tuhan kami juga, Abang. Nah, 2 sudah kan? Terus? Ya, 2 ya. Oke. Terus yang ketiga Roh Kudus. Nah, disinilah yang mau saya jelaskan, Bang. Tapi itu tadi tolong jangan dipotongnya, jangan diolok-olok ya, Bang ya. Enggak. Nah, iya. Jadi kan kenapa itu 3 tapi 1? Jadi bukan kayak matematika 1 tambah 1 atau abang bilang tadi 2 tambah 1 juga bisa, 3 tambah 0 bukan seperti itu, Bang.
konsepnya. oke, oke. Jadi Dindardiansa Tuhan monitor. Monitor abangku. Iya, Monitor. besarin Dindardiansa, besarin. Saya kecilin aja, buka kamera. Loh, ya, nggak apa-apa. Jangan dipotong saudari kita ini. Silakan, saya mau menyimak dengan seksama. Silakan. Silakan lanjut Mbak. Biar Ya. guru saya nanti yang jelasin. Enggak Guru Nda, saya nyimak aja Guru Nda. Lanjut Guru Nda. Ini kesempatan kapan lagi? Waduh. Silakan, Mbak. Sesi dilanjut. Jangan dipotong. Iya. Jadi kan Tuhan Allah Bapa tadi itu yang saya bilang huruf besar kalau di Alkitab kami yang merujuk kepada Allah Bapa itu. Nah, jadi kan yang saya bilang juga Tuhan juga Yesus itu Tuhan kami. Allah Bapa Tuhan Yesus itu sama dengan untuk penebusan dosa tadi kan diutuslah anaknya. Tapi kan untuk penebus, makanya ada Yesus ini kan untuk menebus dosa umat manusia. Tapi itu ada di diri Allah Bapa di dalam Yesus itu. Nah, yang ketiga Roh Kudus ini kan udah mati Yesus, disalibkan kan, dia bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia kan naik ke surga. Nah, waktu dia di bumi ini kan Yesus ini dialah yang kayak menyatakan mujizat, membuat mujizat atau apa segala macam. Nah, naiklah dia ke surga kan Bang. Diutuslah Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang memimpin kami, karena kan Yesus sudah bangkit ke surga. Roh Kudus inilah, tapi Roh Kudus ini juga itu bagian dari diri Allah Bapa tadi. Roh Kudus inilah yang memimpin kami Bang. Ya menurut kami ya, bukan manusia semua lah ya, ini kepercayaan kami. Roh Kudus inilah yang diutus Allah Bapa untuk memimpin kami di hati kami masing-masing. Tapi Roh Kudus ini bagian dari Allah Bapa itu, makanya dibilang satu juga itu semua Bang. Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus, begitu Bang. Ya, izinkan guru kami menjelaskan dengan secari kertas dan pulpen supaya kita semua di sini bisa paham. Silakan, Dindardiansa. Ini serius Bang. Aku Iya. nggak mau ganggu waktunya abangku loh. Enggak. Aku lagi semangat ini. Lanjut. Oke lah, baik, karena Guru Nda kita yang Dibesarin, minta. Kang. Beliau dibesarin sendiri biar kita Loh, bisa jangan. melihat. Udah gini ya, aja. gini. Apa deh? Mas, aduh, nyun sewu nggih, Bang Ya, semua Guru Nda nyun sewu. Rap Nendi. Oke, saya tulis dulu. Tadi Allah Bapa ya, Bang. Ya, Bu, Allah Bapa ya. Iya Bang, Ya, benar. Tuhan Bapa, Oke. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Oh ya, sorry, Tuhan Bapa. Tuhan Bapa. Tuhan Bapa ini Tuhan kan? Ya, Tuhan. Iya Tuhan, kami panggil Bapa. Oke, Tuhan. Kemudian Yesus. Yang kedua Yesus, betul nggak? Iya. Oke, Yesus. Ini Tuhan kan? Iya benar, Tuhan kami. Tuhan. Oke. Itu Yang Tuhan. ketiga siapa? Bang, di Alkitab kalau Yesus itu nggak huruf besar semua Bang, berat. Jadi kalau kita baca Ya, cuma anggaplah yang ini besar. huruf kecil ya, anggaplah cuman biar kelihatan nulisnya gitu loh. Paham nggak? Ini huruf kecil lah, oke, huruf kecil, oke? Oke, yang ketiga siapa? Roh Kudus. Roh Kudus. Oke, Roh Kudus. Besarin sedikit hurufnya deh, nanti kertasnya dibelikan kalau kurang kertas. Siap abangku. Roh Kudus. Roh Kudus ini Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Tuhan bagian dari bagian diri dari Allah Bapa tadi, Tuhan Bapa itu. Ya, ya. Nah, pertanyaan saya, yang Anda sembah itu yang mana? Di antara tiga ini, yang mana yang Anda sembah? Yang kami sembah. Ya, yang ini Anda sembah nggak? Iya, iya. Anda beribadah nggak kepada mereka ini? Iya beribadah. Nah, oke, pertanyaan saya, yang Anda sembah yang mana? Tuhan Allah Bapa dan Yesus. Berarti yang disembah dua. Iya. Oh, berarti dua Tuhan. Iya kan, karena roh ini kan roh loh Bang, rohnya udah rohnya gitu loh. Iya. Jadi
Berarti dua Tuhan kan yang disembah? Iya. Oke, dua Tuhan. Dua Tuhan. Dua Tuhan yang disembah. Nah, dua Tuhan yang berarti Tuhan Anda dua, sepakat dulu ya. Gimana? Tuhan Anda dua ya, sepakat ya. Tuhan Anda dua maksudnya gimana Bang? Sepakat gimana maksudnya? Kan ibu sendiri yang bilang dua tadi. Gimana sih? Masa lupa? Ibu sendiri mengatakan yang disembah yang mana? Yang Bapak dengan Yesus kan gitu. Gini konsep gini loh Bang. Nah, gimana Disembah gimana? pengertian disembah ini menurut Abang gimana? Itu dulu. Diibadahi, disembah. Yang ini Tuhan soalnya, diibadahi. Beribadah nggak kepada Tuhan? Maksudnya pemahaman Abang di sini jelaskan saya apa pengertian disembah? Apakah menyembah di dalam agama orang Abang Muslim dengan kami itu sama apa beda? Makanya saya tanya, disembah di sini bagaimana? Sebelum saya jawab itu, begitu. Oh, disembah itu bahasa Indonesia. Iya, pengertiannya saya bilang. Maksudnya disembah seperti apa ini, gitu loh Abang. Oke, diibadahi lah. Anda beribadah nggak kepada mereka? Beribadah nggak? Kalau enggak, Iya. saya tulis nih enggak. Hah? Iya beribadah. Oke, yang Anda ibadahi itu yang mana di antara tiga ini? Yang diibadahi, maksudnya yang ngerti saya disembah. diibadahi. Yuk, Anda beribadah nggak kepada Tuhan? Saya tanya sekarang, Anda beribadah kepada Tuhan nggak? Iya beribadah. Oke, Tuhan yang mana yang Anda ibadahi? Di antara tiga Gini ini, loh. Tuhan yang mana? Makanya saya tanya gini loh Bang, kalau kita Loh. beribadah itu beda. Kayak Enggak, gini ini loh, sesuai kalau dengan pengertian Anda aja. Sesuai dengan pengertian Anda. Iya, Anda makanya kan saya ke gereja kan beribadah. Sebentar. Iya. Anda ke gereja kan beribadah. Nah, ketika Anda Betul. beribadah, yang mana yang Anda sembah di antara tiga ini? nggak ada disembah-sembah di situ Bang, macam kalian sholat disembah ada. Loh, ini bukan sholat, ini nggak bahas sholat, Bu. Iya, makanya saya tanya menyembah di sini bagaimana menurut Abang? Ya udah, aku Jelaskan nggak ngerti deh, seperti- aku nggak ngerti. Ibu jelaskan, silakan. Oke, silakan makanya jelaskan, silakan. kami Saya tulis ya. beribadah di gereja. Saya tulis ya, apa Bu? Ya. Menyembah adalah Enggak, iya maksudku menyembah di sini Bang. Kalau kami gereja nggak ada disembah ini. Pokok intinya gini, kalau kami berdoa itu, kalau kami berdoa kan, dalam nama gini loh, kami dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, amin. Jadi karena ada dibilang kita berdoa melalui Yesus itu sudah sama halnya itu kita berdoa kepada Allah Bapa. Oh, berarti Yesus itu sama dengan Bapa. Oh, gitu. Iya, Berarti Yesus adalah Bapa, betul? Loh, bukan. salah lagi saya. Bukan loh. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa gitu lah kami berdoa. Enggak, di saya rumah tanya deh. atau di gereja. Yesus ini sama dengan Bapa atau beda? Ya, Bapa di sini Allah Bapa itu ke Tuhan yang besar tadi Bang. Iya, Besarnya pertanyaan itu. saya simple. Yesus dengan Bapa ini sama atau beda? Beda. Oke, beda. Oke, sekarang saya tanya. Bapa ini Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Ah, Yesus ini Tuhan bukan? Tuhan. Oh, sama berarti gimana? Sama-sama Tuhan. Ya sama-sama Tuhan. Saya bilang Oke, saya akui. ya Saya sudah. akui Tuhan dua-dua. Berarti Tuhan Anda dua, betul? Iya. Ya sudah. Udah Bang Zuma. Oh, Tuhannya dua kok. Gimana? Oh, dua. Lu dua. Roh Kudus itu. Dia nggak nyadar Gini lagi, loh, Gurunda. Bang. Roh Kudus itu Roh Kudus itu diri dari Allah Bapa, itu rohnya diturunkan Bang. Udah diakui dua, Gurunda. Gimana? Yesus dan Bapa beda. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berarti ada dua Tuhan yang berbeda. Mana? Gimana maksudnya ini? Iya, itu. Tuhan Anda berapa? Gini doh, Allah Bapa itu Bang, itu Tuhan, Yesus Tuhan. Ya memang Tuhan Bang. Yesus dan Bapa sama atau beda? Gimana? Yesus dan Bapa sama atau beda? Itu beda Bang. Nah, beda. saya bilang. Beda kan? Beda. Yesus dan Bapa Yesus beda. itu Tuhan beda.
Bapa, Allah Bapa itu, makanya saya bilang tadi Tuhan, kalau merujuk dia Tuhan Allah Bapa, pencipta atau kali langit dan bumi ini, tuh di Alkitab itu huruf besar semuanya Bang. Berarti kalau kita udah ketemukan itu huruf besar di Alkitab, berarti ini merujuk ke Allah Bapa, kali langit dan Terus bumi ini kan beda saudariku. Ini kan beda tuh. Yang Anda ibadahi yang mana? Nah, makanya yang ibadahi di gereja itu kami Bang, kami nggak ada kayak menyembah-nyembah oh Yesus, oh Allah Bapa, nggak gitu-gitu Bang. Ya kami ya bernyanyi, berdoa, nggak Ya, ada kayak Anda kayak kalian kan Bang. posisinya derajat, kita berbicara mengenai derajat. Yang tertinggi derajatnya di antara dua pribadi ini yang mana? Dua Tuhan ini yang mana yang tinggi? Bapa atau Yesus yang tinggi? Atau Bapa yang tinggi? Derajatnya. Iya. Ya, kalau menurut yang saya baca di Alkitab Bang, dan saya imani juga, ya kan setelah itu kan dibilang anak itu kan sebenarnya dia itu diri Allah Bapa tadi, tapi dia nanti kalian kan karena pemahaman kita gimana nama beda iman kan Bang. Jadi saya jelaskan pun memang seperti halnya juga kalian menjelaskan ajaran karena kita udah beda iman dan beda kitab kita kan susah memang Bang. Tapi nanti saya jelaskan pun fungsikan akhirnya mengolok-olok gitu. Bukan. Ini. Selama penjelasan saudari ini dapat diterima oleh akal sehat manusia, terlepas apapun agamanya, maka pasti kita akan menerima itu. Oke Bang, gini Bang, Ya. siapa yang lebih tinggi derajatnya? Makanya dibilang kan Allah Bapa ini, itu kan Yesus anaknya lah. Jadi karena udah berdosa umat manusia ini, tergerak aturannya kan mau dihukum, mau dibinasakan umat manusia ini. Tapi Tuhan punya pengampunan, rasa kasih gitu. Dia berniat untuk mengampuni, makanya diutus anaknya untuk menebus dosa manusia ini melalui anaknya tadi. Tapi sebenarnya diri Allah Bapa itunya Yesus itu. Tapi bagaimana supaya bisa manusia itu ditebus dosanya? Nggak ucuk-ucuk Yesus. Sebenarnya kalau Allah itu langsung Allah Bapa itu yang datang kan nggak ini loh. Jadi makanya Tuhan itu lebih tahu bagaimana caranya kan, makanya dibuatlah kayak jelmaan manusia lah. Dia menjelma menjadi manusia 100%. Tapi Tuhan juga 100%, yaitu ada di diri Yesus tadi. Nah, makanya bagaimana? ketika dia disalibkan itu dia berwujud manusia 100% Bang. Makanya dia tahu sakit selama di bumi ini, sakit, lapar, karena pada saat dia melakukan misinya tadi, misinya itu untuk penebusan dosa itu, dia memang menjelma 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Tapi diri Allah Bapa sebenarnya yang ada di Yesus itu. Nah, di roh gitu loh, Bang. Mbak Sese, kalau Anda melihat Yesus berdiri di lapangan, Anda melihat apa? Melihat manusia atau melihat Tuhan? Melihat kalau di lapangan sekarang gitu. Misalnya dia berdiri di lapangan bola, Anda melihat dari jarak 100 meter. Yang Anda lihat ini manusia atau Tuhan? Tuhan. Karena udah selesai. Iya, karena kan gini loh Bang. Karena gini, dia sudah selesai misinya waktu dia 100% manusia itu Bang, itu ribuan tahun yang lalu ketika dia mau melakukan misinya untuk penebusan dosa. Ketika dia sudah bangkit dari kematian dan naik ke surga, dia sudah duduk bersama Allah Bapa. Di sebelah kanan Allah Bapa. Pengakuan iman rasuli kami percaya kan ada 3 pengakuan iman rasuli kami. Kalau kami ucapkan itu setiap hari Minggu. Jadi dia bangkit dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, di situ ada berapa Tuhan. Di situ? Apa? Ketika dia duduk sebelah-sebelahan, di situ ada berapa? 2. Berarti memang Tuhan Anda 2. Nah, jadi gini, ketika udah naik Yesus ke surga, ketika Yesus naik ke surga, diutuslah Roh Kudus tadi di bumi ini Bang, karena Yesus sudah naik ke surga. Jadi supaya ada yang merajai kami, yang mengatur kami, rohnya lah diutus Bang, rohnya diturunkan.
Roh, makanya roh itu tahu kan roh bang, bukan berwujud fisik lagi. Dulu kan waktu Yesus di bumi kan berwujud fisik, yaitu manusia ada jasmaninya. Ini roh, nggak berwujud jasmani lagi. Ini Itulah yang Anda merajai dapatkan kami bang. Ini Anda dapatkan ilmu dari mana sampai akal Anda bisa mati kayak gini? Loh kok mati? Bukan, memang itulah pemahamannya bang. Kalau saya salah, ada pun nanti mungkin apa pendeta atau yang lebih tahu ajaran agama Kristen, kalau saya salah mohon maaf, tapi yang memang itulah yang saya dapatkan dari pendeta-pendeta yang saya tahu, yang misalnya dari pemahaman di gereja atau saya nonton-nonton di YouTube dan saya baca pun di Alkitab seperti itu bang. Iya. Itu belajar agama di sekolah. Jadi intinya pencipta langit dan bumi itu ada berapa pribadi? Satu, Allah Bapa, yaitu huruf besar tadi Tuhan. Oh, berarti Yesus bukan pencipta. Bukan. Dia lebih junior berarti. Maksudnya lebih junior gimana nih bang? Kan dia bukan pencipta. Iya, memang bukan pencipta. Udah dibilang pencipta itu Allah Bapa, yaitu Tuhan, yaitu huruf besar tadi bang. Adanya Yesus itu setelah umat manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti beda memang antara Bapa dengan Yesus. Ya beda bang. Dari awal pun saya bilang tadi beda abang. Oke. Berarti Bapa yang Maha Pencipta kan ya? Iya, Allah Bapa pencipta. Kalau kami segala bilang, sesuatu langit Dia dan ciptakan. bumi. Iya. Termasuk Yesus. Yesus itu kan anaknya dan tapi diri dia itu sebenarnya anak, tapi diri dia. Berarti Bapak menciptakan dirinya. Iya. Jadi berarti percaya, ciptaan bang. kan? Iya kan gini loh bang, percayanya abang Tuhan itu maha kuasa. Iya, Tuhan berkuasa menciptakan dirinya lebih rendah. Ya, bukan lebih rendah. Tuhan itu maha kuasa, mau jadi apapun dia bisa bang, mau jadi semut, mau jadi apa bisa. Jangankan jadi manusia untuk bisa menebus umat manusia ini dosa-dosanya supaya nggak dibinasakan. Termasuk jadi setan bisa. Dia rela jadi manusia. Masuk kok Tuhan Anda bisa jadi setan juga? Oh tidak pernah dinyatakan. Jangan Anda Tuhan itu batasin. jadi setan. Kenapa Anda batasin? Tadi Anda mengatakan bisa jadi apa saja. Iya bisa apa saja, tapi saya harus menyaksikan memang yang pernah terjadi. Kalau yang abang bilang ini bisa jadi Anda setan, Anda pernah menyaksikan Tuhan Anda jadi semut? Lah, bukan, maksudnya gini loh, mau jadi setan pun abang bilang bisa, tapi itu tidak pernah dilakukan oleh Tuhan. Bisa saja mau jadi. Berarti Tuhan Anda bisa jadi setan. Tapi tidak dilakukan, bang. Dari mana Anda tahu? Karena memang dari Alkitab, semua apa yang benar dari dan mana? tidak benar. Dari mana Anda tahu kalau Tuhan Di Anda tidak pernah jadi setan? Tidak ada dikatakan bang di Alkitab. Jadi saya harus menyaksikan berdasarkan Alkitab ada apa enggak. Jadi kalau ada saya bilang ada, ini enggak ada di Alkitab, maka saya bilang enggak ada. Ya, Kita buktikan kalau Tuhan Anda itu bisa jadi setan. Oke, baik. Sekarang begini. Di dalam perspektif orang Yahudi, bisa nggak Tuhan mereka menjadi manusia? Orang Yahudi maksudnya apa nih bang? Maksudnya udah di orang Yahudi umatnya Nabi Musa, bisa nggak Tuhan mereka jadi manusia? Yahudi aku nggak tahu kok Yahudi gimana. Maksudnya itu agama Yahudi kan nggak gimana ya? Aku di sini berbicara secara kekristenan dong bang. Kalau udah sampai kurang ngerti. Orang Yahudi tidak pernah memahami Elohim menjadi manusia. Nah, kalau orang Roma, orang Yunani, bisa nggak mereka menangkap dewa mereka, Theos mereka jadi manusia? Bang, itulah yang saya bilang kalau udah sampai ke sana pembahasannya Romawi Yahudi kurang paham saya. Nah, bang. nih, Saya berbicara di sini. Ajarin. Paulus ketika melakukan banyak mujizat di tengah-tengah orang Yunani menganggap Paulus itu sebagai dewa mereka, yaitu dewa Hermes. Ketika ada pengajaran Yesus itu adalah jelmaan 100% Tuhan, 100% manusia, berarti ini bukan konsepnya Yesus.
ini konsepnya Romawi yang mengambil kemudian mitologi Yunani. Makanya Anda kesulitan menjelaskan kepada orang berakal sehat tentang konsep ketuhanan saudara. Kenapa? Karena konsep yang Anda bawa ini adalah konsepnya pagan Yunani. Tuhan inkarnasi menjadi manusia, Krishna, Zeus, Hermes, Attis. Itu. Nah, ini yang Anda pakai sekarang. Bukan ajaran Yesus yang Anda pakai. Ajaran Yesus itu, Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan juga, maka dia adalah Tuhan yang tidak benar. Karena Tuhan benar cuma satu, yaitu dia yang mengutus Yesus. Berarti Yesusnya bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Berjalannya waktu muncul agama Roma, agama bangsa Roma, disebut Katolik. Katolik lahir pemikir-pemikir di tengah-tengah mereka, berbentuklah sekte yang memprotes ajaran Katolik, lahirlah Protestan. Habis itu, karena bergelut dengan bisnis, ekonomi, maka masing-masing pemikir-pemikir dalam bikin sekte-sekte untuk meraup kemudian yang disebut perpuluhan untuk bisnis. Padahal akar masalahnya itu di awal, yaitu Katolik. Siapa Katolik ini? Katolik ini adalah penganut ajaran politeisme. Kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi, lalu menggabungkannya menjadi satu. Antara satu Tuhan digabung menjadi dengan agama banyak dewa, digabung menjadi satu, lahirlah Katolik. Sehingga Anda memaksakan tiga menjadi satu. Karena memang pada dasarnya orang-orang Roma, nenek moyangnya itu secara mendarah daging turun-temurun, mereka sudah memiliki konsep politeisme itu banyak dewa. Makanya Kristen ini tidak kemudian rujukannya ke Yahudi. Orang Kristen ini rujukannya ke Romawi. Yahudi tidak memiliki banyak dewa, Romawi memiliki banyak dewa. Yahudi tidak ada Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Orang Roma menjelma Tuhannya menjadi dewanya menjadi manusia. Lahirlah agama Katolik. Makanya konsep yang diusung oleh agama saudara mula-mula itu bukan Yod-Heh-Vav-He, bukan Adonai, bukan Hasem. Konsep yang dianut oleh agama Anda mula-mula itu Theos. Ketika berbicara mengenai Theos, rujukannya bukan Yahudi. Itu sudah pasti. Karena orang Yahudi mustahile menyebut nama Tuhan mereka Yod-Heh-Vav-He dengan sebutan Theos. Itu mustahil. Mereka justru menyebutnya Adonai. Kok tiba-tiba jadi Theos? Ya memang, karena yang menyebut Theos itu bukan Yahudi, tetapi kekaisaran Romawi. Umatnya orang-orang yang kerajaan Romawi. Rakyatnya daripada kerajaan Romawi. Makanya mereka mengatakan dewa-dewa mereka menjadi Theos. Theos ini turun ke bumi menjadi manusia. Disebutlah Kristus Yesus. Baca di Filipi 2, baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8 sampai nomor 11. Anda akan ketemu di situ. Oh, ternyata sembahan Kristen, apapun sektenya, itu adalah dewanya orang Roma yang nuzul ke bumi menjadi Kristus. Seperti itu saudariku. Jadi kita nggak usah bingung-bingung mau mutar sana mutar sini. Yang jelas di dalam konsep agama Kristen pertama kali, agama Kristen itu bukan berasal dari Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahad, tapi agama Kristen itu adalah 3 dalam 1 atau 1 dalam 3 yang disebut Trimurti. Itu awalnya. Silakan yang lain. Oke, terima kasih Gurunda pemaparannya. Ya, Kak CC, begitu ya? Paham? Iya, iya. Mengungkap Jadi sejarah konsep ketuhanannya sudah dipahami? nggak gini Bang, oke saya dengar ke penjelasannya tadi. Jadi saya mau menanggapi juga atas penjelasan Abang yang sangat panjang itu ya. Dan Baik, silakan kasih ngeles. panjang dan bindrui apa segala macam. Jadi intinya gini, mau itu aja apa dianut dari apa ajaran Romawi, bukan dari Israel atau apalah itu tadi. Oke saya akui nggak
kurang mudeng gitu apa ini. Pokoknya intinya ajaran dari manapun itu yang jelas kalau abang bilang pun itu bukan ajaran Yesus, tapi kalau kiblat saya Alkitab. Jadi apa yang tertulis di Alkitab itu, itulah yang saya imani. Mau dari berdasarkan aja, bukan dari Israel, dari Roma itu apa. Yang jelas itulah bang yang saya imani, bahwasanya Tuhan saya itu Allah Bapa, Yesus, dan yang memimpin sekarang ini hatiku adalah Roh Kudus, yaitu yang diutus oleh itu rohnya Yesus, Allah Bapa itu bang. Jadi mau dari manapun itu yang abang bilang tadi ajarannya dianut, bukan ini terserah di bang gitu. Oke, saudariku. Kalau berbicara mengenai konsep Roh Kudus, ya, Roh Kudus itu lebih tepatnya ada di Islam. Nih, saya kasih analisa sederhana. Menurut Yesus, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Bentar, saya ambil Alkitab dulu. Aku ya jujur aja kan nggak dihafal semuanya bang. Jadi Iya, berarti Roh Kudusnya kemana? Tidur. ya Kristen pun bang ini kali lah harus paham semua dari Kejadian sampai Wahyu. Pertanyaan saya, Roh Kudusnya di mana? Ya Roh Kudusnya ya seharusnya di hati, tapi ini Ini kelirunya itu di situ, konsep Roh Kudus ya, itu. jadi gini loh bang, apa harus dihafal semua? Pendeta saja pun nggak hafal. Kalau saudariku, kalau Roh Kudusnya ada di dalam diri Anda, jangan menghafal. Roh Kudus itu yang berbicara dan berdiskusi kepada saya. Makanya saya katakan, biarkan saya memberikan analisa sederhana tentang Roh Kudus. Boleh? Ya. Oke. Yang pertama, coba Anda sudah buka Yohanes 16? Sabar, Yohanes 16. Sabar ya. Iya, sangat sabar. Oke, pasal Yohanes 16. Iya, nomor 7 sampai nomor 15. 7 sama 15. Tarik, saya hidupkan dulu lampu ya. Udah pakai lampu. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Oke, Namun benar yang kukatakan ini kepada kalian, kepada kamu. Loh. Bentar, Pak. Bentar. Yohanes kok jadi Lukas? Ini Yohanes. Yohanes berapa tadi, Bang? 16. 16 ayat 7. Oke. Ya bang, namun benar. Ya. Namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik jikalau aku pergi. Bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia di sini huruf besar ya bang? Iya. Roh Kudus kan ya? Iya. Oke. Dan saya lanjut ini bang, saya lanjut. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku,
sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, terus Udah bang, udah ya? udah sampai ke 15 Oke. tapi. Ya, oke. Baik. Kita lihat. Menurut yang Anda baca, ketika berbicara mengenai roh kebenaran atau berbicara mengenai penghibur atau berbicara mengenai Roh Kudus, Ya, ketika ia datang, dia akan memimpin manusia ke dalam semua kebenaran. Betul? betul. Nah, artinya bahwa setiap Kristen ini memahami bahwa Roh Kudus itu datang ke orang per orang. Ya, Oke. Kalau itu betul adanya orang per orang dia datang, kenapa antar sekte satu dengan sekte lain itu bertentangan? kenapa antara sekte yang satu dengan sekte yang lain bertentangan gitu ya? Iya. Kan Roh Kudus nih. Masing-masing ada Roh Kudus. Masing-masing Roh Kudus dan kebenaran itu mutlak cuma satu. Contoh, Advent masih memegang kemudian hari Sabat. Orang yang lain, sekte lain tidak lagi. Mereka menggantikannya dengan hari Minggu. Roh kebenaran yang datang ke Advent dan roh kebenaran yang datang ke Protestan beda atau sama? Sama? Sama. Mana yang betul? Hari Sabtu atau hari Minggu? Ya kalau soal hari Sabat itu Sabtu atau Minggu, saya nggak tahu pastinya bang, karena Bukan Anda yang saya tanya, Roh Kudusnya yang mana yang betul ini? oh tadi aku pikir Sabat ini di sini hari Sabtu atau Minggu, nggak itu aku pikir kalau Roh Kudus itu ya sama semua bang, sama lah. Roh Kudus yang datang kepada Advent hari Sabtu, Roh Kudus yang datang ke Protestan hari Minggu. Ini yang mana yang Roh Kudus, yang mana yang roh jahat? Nah, bukan masalah Sabtu atau Minggu gini loh bang. Kalau berdoa gini loh, berdoa kami itu kan nggak ada seperti kalian jam sekian apa itu asar, maghrib. Bukan. Jangan dulu. Jangan Iya, lagi jadi ke kami. berdoa. Kalau kami berdoa gini loh, kami nggak ada mau aku berdoa jam 1, jam 2, jam 3. Oh bukan itu masalah itu berdoa, bukan. Ini masalah hari Sabat. Iya, Orang Yahudi mau mensucikan hari Sabat pun- Kabas. Dengar bang, mau hari Sabat pun Advent itu berdoa beribadah, ya Roh Kudus yang sama datang. Kami hari Minggu ya Roh Kudus yang sama. Yang Ada mana nanti yang hari Senin yang betul? beribadah. Yang mana yang betul? Atau itu kelihatannya Sama dua-duanya yang Enggak. menghampirinya Roh Kudus yang sama. Yang satu mengatakan Sabtu, yang satu mengatakan Minggu. Masa sama? Terserah mau hari apa bang. Nah, Mau ini hari gila Sabtu. menanti namanya, itu gila berarti. Bukan gila, Nah, gila sama. dong. Membimbing kepada seluruh kebenaran. Mana yang betul ibadahnya? Orang Yahudi atau orang Kristen? Kami itu nggak ada dilihat Tuhan bang. Mau hari apa? Hati yang dilihat bang. Tuhan itu melihat Di hati. dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa Ayat yang menodai kekudusan hari Sabtu, maka bunuhlah dia. Mana yang betul ini? Bang, kalau berbicara kayak Yahudi tadi udah saya bilang bang, saya kurang ngerti. Saya hanya berbicara mengenai Alkitab. Kalau udah Yahudi kurang paham. Oke. Yahudi gitu. Baik. Kurang paham bang. Oke, baik. Lalu kemudian Advent mengharamkan babi, Protestan menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tuhan Yesus berkata, yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut itu. Jadi Tuhan nggak ada di sini. Yang Tuhan bilang ada di Alkitab, tapi Terus saya kenapa kurang jelas. Advent masih mengharamkan? Patokannya sama Tuhan itu udah saya bilang bang, hati, bukan karena mereka mengharamkan babi jadi mereka sudah harus masuk surga atau ini memakan babi. Bukan. Ini berbicara mengenai roh kebenaran. Roh kebenaran Iya, roh yang mana yang kebenaran. betul? Roh Anda yang ada pada Anda atau yang ada pada Advent? Advent mengharamkan babi. Di sekte Anda menghalalkan babi. Roh Kudusnya yang mana yang betul? Gini, kalau soal itu ya bang, saya jawab dulu sedikit ya.
kami kan ada dua Alkitab itu, mungkin abang udah tahu itu ya, perjanjian lama sama perjanjian baru ya bang ya, tahu kan? Iya, tahu. Perjanjian baru dengan tahu. perjanjian baru. Perjanjian lama. Ya, Anda kan menamai kitabnya Yahudi perjanjian lama, padahal kitabnya Yahudi itu Itulah. perjanjian baru. Jadi kami kan Alkitab kami ini kan bang terbagi dua, perjanjian lama dan baru. Jadi yang saya tahu ya, maaf kalau ada yang nonton di sini yang lebih paham tentang kekristenan ini, maaf ya, nanti di apa pula aku kan, so apa kau gitu, maaf kalau aku kurang ini, saya pun nggak pandai-pandai kali, tapi sebisa saya jawab gitu ya. Kalau ada orang Kristen di sini yang mungkin kurang pas, maaf ya. Jadi yang saya tahu di perjanjian lama itu memang ada dilarang memang makan ini yang berkaki 4 berkuku, kurang lebih seperti itulah yang saya baca bang. Jadi di perjanjian baru itu kayak udah kayak mana dibilang ya, itulah yang dibilang bukan yang masuk ke dalam mulut itu yang diharamkan, tapi yang keluar dari mulut. Kira-kira seperti itulah kata Tuhan waktu itu, waktu muridnya yang menanyakan atau apa kayak gitulah bang. Jadi Nah, terus kenapa Advent masih mengharamkan? ya mungkin mereka lebih ke perjanjian lama ya bang ya mungkin ya. Tapi di dalam surat Paulus yang mereka juga pegang, Galatia 2 nomor 21, jika kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Torah, maka sia-sialah kematian Kristus. Ini Roh Kudusnya ngapain? Kenapa Roh Kudus masih mengarahkan dia ke Sabtu, sementara Roh Kudus yang ada di Kristen lain mengarahkan ke hari Minggu? Yang Roh Kudus yang lain mengarahkan makan babi, sementara Roh Kudus yang ada pada mereka jangan makan babi. Iya gini bang, itulah mau saya jawab gini. Jadi kan ada yang bilang tak kupandang dari gereja mana, asal Itu kan kau berdiri di atas itu yang menyanyi firman-Ku. siapa? Roh Kudus. Gini loh, enggak, jadi gini loh bang, apapun itu gerejanya, apapun sektenya, asal benar kita memang berdiri di atas firman-Nya, mau mereka hari Sabtu, mau Nah, ini makan masalah B2. babi. Iya, mau makan B2 itu enggak jadi patokan bang. Loh, Mereka bagaimana ceritanya Roh Kudusnya? Tadi di kitab yang satu, jangan makan babi itu haram bagimu, masih dipakai oleh Advent. Yang satunya bukannya masuk ke mulutmu itu haram, tapi yang keluar dari mulutmu itulah yang najis. Itu dipakai Iya. Protestan. Nah, di antara Advent dan Protestan mana yang betul? Roh Kudusnya. Nah itu makanya saya bilang ya sama-samanya Roh Kudus kami itu bang. Tapi Kok sama-sama? Satu mengharamkan babi, satu menghalalkan, kok sama-sama ya? nah itu kan kalau soal itu telah saya bilang mungkin mereka masih Bukan ini, Bang, masalah mungkin perjanjian- mereka, ini berbicara Roh Kudus. Iya Roh kan, Kudus, kan di perjanjian lama memang saya bilang tadi pernah saya baca bang. Roh Kudus mana yang betul ini? Roh Kudus itu ya satu, dia memang. Ya, yang mana yang betul? Babi haram atau babi halal? Babi. Ya itu tadi lah bang, kalau di perjanjian lama ya haram katanya. Ya, bukan masalah kita, masalah Roh Kudus. Maksudnya bang? Roh Kudus yang bekerja di diri-diri kalian. Roh Kudus yang ada pada diri Advent, babi haram. Roh Kudus yang ada pada Kristen Protestan, babi halal. Mana Ya saya yang benar? menganut yang Tuhan Yesus bilang, yang haram bukan yang masuk ke Nah, dalam sekarang mulut, Roh tetapi Kudusnya yang saya tanya. Roh Kudus yang benar itu ada di Advent atau ada di Anda? Ya nggak tahu, pokoknya saya mengimani firman Tuhan tadi. Nah, Anda bingung kan? Yang haram itu bukan yang masuk ke dalam mulut, tapi keluar, itu aja pegangan saya. Oke, sekarang saya kasih dari Islam. Roh Kudus dari Islam. Ya. Kalau dari Islam, saudariku, Al-Quran menerangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nahl ayat 100 berapa?
Cuma kamu mau manusia kurang ngajar kan? Kamu bilang Yesus bukan raja, nggak pernah ngaku raja, nggak pernah disebut raja. Gini bang Bang Brodmin gini bang. Ketika saya menuduh kamu, apakah kau anak Adam? Enggak gini. Bang Kau Brodmin mengatakan itu kamu sendiri. Itulah Senin Kamis. Nah beda lagi. Seolah-olah kita bodoh, jangan. Hari terbit. Agama Islam ke Al-Qur'annya. Bisa ya Al-Qur'an, Roh Kudus masuk ke Al-Qur'an ya. Nah, itu satu. Roh Kudus, dengarkan. 30 detik. 30 detik. Ketika Anda membaca dalil tadi, ketika Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Melainkan apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Betul? Betul? Roh Kudus itu tidak berdiri sendiri, tetapi dia masih mendengarkan dari sang sumber. Betul? Yesusnya mengatakan bahwa Roh Kudus atau Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Betul? Betul. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad, tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi apa yang adalah ketetapan kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai ketetapan Tuhan melalui Roh Kudus kepada Nabi Muhammad, ketetapan itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia, maka ketetapan Tuhan dituangkan dalam bentuk hafalan dan tulisan. Hiduplah para penghafal Quran dan berdirilah kemudian kitabullah, kitab Al-Quranul Karim. Maka seluruh ketetapan Tuhan yang didengarkan oleh Roh Kudus itu termaktub seluruhnya dalam ayat suci Al-Quran sebagai panduan. Nah sekarang di Kristen, Roh Kudusnya ada di Kristen. Kalau orang Kristen ditanya, wahai orang Kristen, ya paman, ada Roh Kudus dalam dirimu? Ya, cara kerjanya apa? Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, Bang Suma, melainkan apa yang didengarkan dari Tuhannya, itulah yang dikatakan. Oke, saya tanya samamu, tanya kepada Roh Kudusmu, mana yang betul, yang makan babi atau yang tidak makan babi? Apa yang dikerjakan Roh Kudusmu? Dia naik dulu ke langit. Tanya kepada bapak, yang benar mana? Ini ditanya sama si Fulan, mana yang betul? Makan babi atau tidak makan babi? Kasihlah aku yang makan babi. Bang, nanti aku lupa, udah mau ku jawab, udah nanti lupa. Habis ini Anda boleh berbicara. Turunlah lagi Roh Kudus menyampaikan kepada si yang bertanya, Bapak mengatakan bahwa yang benar itu adalah yang tidak makan babi. Ini perkara satu manusia. Bagaimana dengan Kristen yang masalah masing-masing? Berapa kali Roh Kudus harus naik turun mendengarkan jawaban dari Bapak untuk menjawab pertanyaan orang-orang Kristen? Sebelum ke makan babi ini ya, yang pertama Roh Kudus bilang kalau Roh Kudus jaga sama orangnya tapi masuk ke Alkitabnya. Sampai di sini saya merasa lucu dan geli satu, itu satu. Yang kedua masalah kalau geli saya rasa Roh Kudus di Islam itu ke Al-Qur'annya masuk. Nah, itu ya Bang, nanti Bang jawab ya kalau itu. Yang kedua, satu dulu boleh? Enggak, maksudnya enggak, ini mau ku jawab. Supaya kan tidak panjang lebar saya juga. Enggak. Ini kan geli, Anda kan geli dengan konsep itu. Iya, maksudnya nggak usah Bang jawab, nggak apa-apa lah. Tapi ini mau ku bilang lah, nggak bisa dong. Anda menghina dengan mengatakan geli. Saya lebih geli lagi. Saya lebih geli lagi. Oke, saya jawab. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika menerima Roh Kudus bukan berupa Al-Quran, Nona. Nabi Muhammad kedatangan Roh Kudus. Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Jadi seluruh ajaran dari Tuhan melalui Roh Kudus kepada satu manusia, yaitu Nabi Muhammad. Karena cuma Nabi Muhammad Nabi, yang lainnya bukan Nabi, yang lainnya tidak kedatangan Roh Kudus. Maka Nabi Muhammad yang perintahkan untuk menyampaikan apa yang diterima dari Roh Kudus, maka Nabi Muhammad menyampaikan pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kudus mana Roh Kudus mana yang datang dari Muhammad? Roh Kudus mana? Sabar dulu Bang.
Sabar. Karena hanya sebenarnya di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Kata Roh Kudus itu hanya dicuri oleh Kristen Indonesia dari Al-Quran. Luar negeri tidak mengenal kata Roh Kudus. Boleh saya bertanya, di dalam bahasa Yunaninya Roh Kudus apa? Siapa Bang Jack tanya ini? Saya tanya kepada Anda yang tertawa barusan. Di dalam bahasa Yunani Roh Kudus itu apa? Kurang tahu Bang kalau Nggak Yunani. tahu, tapi Anda tertawa. Kitab Anda itu, oh, dengar. Kitab Anda itu aslinya adalah bahasa Yunani, bukan bahasa Arab. Roh Kudus itu bahasa Arab. Roh itu bahasa Arab. Kudus itu juga bahasa Arab. Kenapa Anda memahami kata Roh Kudus? Habis itu saya katakan Anda tertawa. Padahal bahasa Yunaninya yang ada di dalam kitab saudara itu pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Pneumahotheos dalam bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya hantu suci. Tapi orang Kristen ini diajarkan menipu, diajarkan menyamar, licik seperti ular, cerdik seperti merpati, jinak seperti merpati. Maka istilah Roh Kudus dari Quran dicuri, dirampok masuk ke dalam Bibelnya orang Indonesia. Karena berasal dari penjajah, maka karakter Bibelnya pun berkarakter penjajah, suka merampas milik orang. Sudah begitu kalian yang merasa pemilik. Sampai ada yang naik, Roh Kudus mana semua? Roh Kudus mana semua? Saya yang harusnya bertanya. Di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman karena Anda naik di sini tadi santun, saya berupaya sebisa mungkin mewaraskan Anda yang sudah gila akut. Di Kristen itu bahasa Yunaninya pneumahotheos. Hadirkan di sini ya pemikir-pemikir dari Kristen, suruh hadapi saya. Pneumahotheos itu bisa diartikan hantu suci. Jadi yang datang di dalam diri-diri Kristen itu adalah hantu suci alias setan. Gitu. Berdasarkan original teks, bukan bahasa Indonesia yang di dalamnya ada aturan atau asupan dari bahasa Al-Quran. Nah, saya kembali. Jadi Nabi Muhammad menerima pemberitaan dari Roh Kudus. Roh Kudus lah yang menurut oleh Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Muhammad menyampaikan apa yang disampaikan Roh Kudus itu kepada para sahabat-sahabatnya. Iqra. Satunya, wahyu pertama. Khalaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah dan seterusnya. Itu terjemahannya. Lalu kemudian, ketika Nabi Muhammad sedang menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Roh Kudus selama 22 tahun lebih, terjadi peperangan di mana-mana. Para penghafal Quran itu banyak yang gugur di medan perang. Maka dikhawatirkan kemudian ajaran Roh Kudus ini, lahirlah Kitabullah Al-Quranul Karim. Jadi seluruh keterangan, seluruh ketetapan, kata Yesus, dia akan mengajarkan kepada segala kebenaran, keadilan, penginsapan dunia akan dosa. Nah, cakupan dari tiga hal ini termaktub di dalam Al-Quran. Jadi kalau berbicara mengenai hukum-hukum, ketetapan dan keadilan, penginsapan dunia akan dosa, lihat Al-Quran. Karena pemberitaan Roh Kudus ada di Al-Quran, bukan pada diri orang-orang yang ada di Islam. Kecuali orang Islam kemudian menjalankan apa yang menjadi hukum yang termaktub dalam Al-Quran, maka pada diri-diri manusia Islam itu ada Roh Kudus. Karena mereka menjalankan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di Kristen, polanya yang saya pertanyakan kepada saudara, Anda habis ini boleh berbicara sampai 2 jam. Tapi dengarkan pertanyaan saya. Yohanes 16 mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus ini bukan sentralisasi, bukan masih ada di belakangnya yang memberikan materi. Karena dia katakan oleh Yesus, ketika ia datang, ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika Roh Kudus ini datang kepada saudara, dan Anda kemudian
menemukan masalah dalam hidup saudara, contoh, misalnya ada orang dalam Kristen yang mati meninggalkan hutang. Apa solusi dari Roh Kudus kepada Anda ketika ada orang Kristen mati meninggalkan hutang? Silakan, saya ingin tahu apa ajaran Roh Kudus itu terhadap Anda. Sementara Yesus mengatakan dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Silakan Anda tunjukkan apa yang Roh Kudus Anda bisikkan ketika ada orang Kristen mati meninggalkan utang. Belum lunas utangnya, mati dia. Bagaimana solusinya? Silakan, berdasarkan bisikan dari Roh Kudus. Ya, halo. Halo. Ya, mengenai utang nanti ya, ini mengenai Roh Kudus recehan tadi ya. So, umpama ada tadi pendeta yang melakukan maksiat, nah itu tadi kan, yang salah juga bang, bukan Roh Kudusnya, ya oknumnya yaitu pendetanya. Tapi kan ada Tapi Roh Kudus sudah ada di dalam dirinya. Ya ini mas jawab lah. Tapi kan ada Roh Kudus dalam dirinya. Nah ini bang, Roh Kudus itu memang dia itu bang mengingatkan dari itu tadi, untuk mengingatkan dari jalan yang buruk atau yang sesat, menghibur hati, pokoknya itulah tugas Roh Kudus tadi. Nah, kenapa ada pendeta yang melakukan maksiat? Jadi gini bang, Roh Kudus itu atau Tuhan itu demokrasi, artinya di sini pendeta itu sebelum tadi bang, sebelum melakukan maksiat tadi udah diingatkan hatinya, jangan, nggak boleh lakukan itu dosa. Udah diingatkan boleh memaksakan diri bang gitu. Tapi sebenarnya tugasnya udah dilakukan, mengingatkan bahwa itu salah, nggak boleh, itu dosa itu. Jadi si Roh Kudus ini dia nggak salah, karena apa? Dia udah melakukan tugasnya sebelum pendeta tadi melakukan pelecehan apa tadi atau maksiat tadi, udah diingatkan tapi dia nggak mau. Ya udah gitu. Jadi yang pendetanya yang salah. Begitu bang kalau masalah ke situ. Daru. Jadi bukan berarti tidak jaminan. Ini juga semua orang Kristen tahu, dan kalau ada pun saya salah ngomong, mohon maaf, tapi memang betul. Tidak jaminan kalau sudah Kristen masuk surga. Tidak semua Kristen itu udah Kristen jaminan masuk surga. Jadi begitu juga kalau udah Kristen tidak lama melakukan dosa, enggak. Kalau dia ngeyel, nggak mau mendengarkan suara Roh Kudus tadi, udah diingatkan jangan mencuri, jangan berzina, jangan korupsi, udah diingatkan balik, tapi dia nggak mau dengar. Ya udah, bukan Roh Kudus yang salah, begitu bang. Bukan. Iya Tuhan, roh Tuhan itu Berarti Tuhan mau kalah. Tuhan sudah mengatakan jangan kau berdosa. Tapi pendeta mengatakan, siapa lu? Gue mau berdosa. Lu ngapain rupanya? Kalah Roh Kudus. Kalah Tuhan. Ya, Oke, kalau bahasa abang pun kalah, abang bilang oke, nggak apa-apa. Ya kan, tapi kan saya Roh Kudus di sini, yang dalam tapi di sini yang saya bilang dari itu pertama tadi itu, iya bang. Tapi di sini bukan kalah sebenarnya. Tuhan itu bisa saja langsung membalikan. Tuhan. Tapi gini, Tuhan ada itu di dalam diri. Dengar bang, Tuhan itu mau melihat hati umatnya itu, dia mau atas Tuhan sudah ada di dalam sendiri. dirimu. Tuhan sudah ada di dalam dirimu. Sudah mengingatkan dirimu. Langsung loh, di dalam dirimu loh Tuhan itu ada.
ternyata kamu lebih memilih bermaksiat daripada Tuhan yang ada dalam dirimu. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Mengajarkan kamu jangan melakukan maksiat. Tuhan. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan kalah, tidak berdaya berarti. Tuhan Kalau itu mau kami- Gimana? Kalau Tuhan itu mau memaksakan bisa-bisa aja, tapi seperti yang saya bilang tadi, Tuhan itu mau melihat atas kesadaran kita, kemauan kita sendiri. Lah, mau kalau nggak begitu kembali kita- ke berarti masuk sistemnya Islam berarti. gimana tuh? Iya, di Islam, Nggak ada. Islam jangan melakukan ini karena ini dosa. Iya, jadi kan nggak ada paksaan bagi Tuhan itu, Bang. Nah, Harus sekarang dipaksa. bedanya Roh Kudus yang adalah Tuhan ada di dalam diri-diri orang Kristen. Tapi orang Kristen masih bermaksiat. Tuhan sudah ada dalam dirinya, tapi masih bermaksiat. Iya, Gimana dong? tapi manusianya nggak mau mendengar, Bang. Kita nggak mau Bukan masalah mendengar Roh Kudus manusianya. tadi. Tuhan sudah ada di dalam diri orang tersebut. Iya, tapi ditolak kan, ditolak. Nah, sama berarti orang Tuhan kalah tadi. dong. Nah, bukan kalah. Tuh udah dibilang Tuhan itu kasih kebebasan. Kau mau Lah, mendengar kalau aku, begitu kembali ayo. ke konsep Islam. Anda meniru kami Ya berarti. terserah lah, Bang. Pokoknya begitulah yang saya dengar kembang gini loh. Tuhan itu kau mau mendengarkan aku, ayo. Kalau kau mau mendengarkan aku, Loh, menjalankan kenapa perintahku, larinya ini ke baik- ini- Islam? Kenapa meniru Ya, kok- ke Islam? Aku nggak ngerti, Bang, Islam kayak mana. Pokoknya aku kurang paham kalau ajaran Yang Islam, Anda Bang. katakan barusan itu terserah, kehendak bebas. Tapi Tuhan sudah memberikan ketetapan. Anda tinggal pilih. Anda mau milih taat atau Anda mau milih kufur, ingkar. Oh iya, kembali ke Islam berarti. Lalu fungsi Roh Ya. Kudus dalam diri tubuh kalian itu apa? Mengingatkan, Abang. Terus saya bilang Lah, tadi, mengingatkan. kembali ke Islam Tapi nggak ada di berarti. situ otoriternya untuk memaksa. Berarti hanya Kristen ini hanya berlebay-lebay banget dengan mengatakan mereka ada Tuhan dalam dirinya. Ternyata yang ditiru Islam. Islam yang ditiru. Nah, setelah Roh Kudus ada pada diri-diri orang Kristen, punya kelebihan. Ternyata nggak ada sama sekali. Malah menjadikan Tuhan kalah dirinya. Coba, kalau ada orang kerasukan setan, maka setan yang berkuasa atas orang tersebut. Ini ada Tuhan yang merasuki kemudian manusia. Gimana ceritanya Tuhan kok jadi lemah daripada setan? Atau jangan-jangan Kristen ini cuman apa, jurus menipu lawan. Kami anak Tuhan loh. Biar dianggap paten gitu loh. Tapi ujung-ujungnya sama seperti Islam, kayak kita bermaksiat. Karena dia sudah dikasih pilihan, Bang. Dia mau melakukan atau ini Tuhan ingin melihat loh. Kok Islam banget. Lalu fungsinya Tuhan Anda tuh duduk masuk ke dalam tubuh seseorang, iblisnya berpengaruh terhadap tubuh itu. Ini kok ada Tuhan cuma nonton situ, lebih kali. Jadi kalau ada seorang pendeta melakukan persinahan, Tuhan ada di dalam dirinya, ikut-ikutan dong. Tuhan ikut-ikutan dong di situ. Ketika ada orang Kristen melakukan pencurian, Tuhan ikut-ikutan mencuri dong.
Yang benar adalah aturan Tuhan termaktub di dalam Torahnya orangnya Nabi Musa. Yang benar adalah aturan bagi seluruh umat manusia tertera di dalam Al-Quranul Karim. Ketika ada manusia Islam yang tidak melakukan hukum yang ada dalam Al-Quran, maka orang itu meninggalkan hukum Tuhan. Ketika ada manusia Islam melakukan maksiat, berarti orang itu tidak menjalankan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Itu baru betul. Tapi kalau di Kristen, Tuhan ada di dalam diri kami. Bahkan kami ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kami ini adalah anak-anak Tuhan. Hah? Anak Tuhan bermaksiat. Alamak. Berarti konsep Kristen itu, yaitu tadi, cuman mengambil kata Roh Kudus dari Al-Quran. Padahal pneumahotheos itu bukan artinya Roh Kudus, tapi bisa jadi hantu suci atau hantu murni, atau apa itu ya, dewa murni atau teos murni atau apalah arti yang jelas itu bukan Roh Kudus. Kristen di luar negeri tidak kenal kata Roh Kudus, cuman Kristen di Indonesia yang ikut-ikutan terhadap Islam. Kalau konsep Roh Kudus itu seperti Kristen, ketika kemudian ada orang Kristen mau bermaksiat, maka Roh Kudusnya permisi, tabe keluarkan dulu nah. Ketika kemudian orang itu memuji-muji Tuhan, wah Tuhan Bapa di surga, Roh Kudusnya masuk lagi, permisi masuk ya. Begitu bermaksiat, Roh Kudusnya permisi, aku pamit ya. Kalau di Islam ketetapan yang ada dalam Al-Quranul Karim mengajar manusia bertuhan kepada kemudian sesuatu ya masuk dalam manusia. Sekarang pertanyaan saya, tolong kau tunjukkan original teks kata Roh Kudus di dalam kitabmu. Kita uji dulu di situ. Silakan. Silakan. Sekarang gua tanya Juma sama lo. Jangan kau bertanya dulu. Saya tanya dulu. Di mana orang Kristen mengambil kata Roh Kudus? Di mana orang Kristen mencuri kata Roh Kudus? Di mana? Di bahasa Yunani tidak ada. Bahasa Ibrani tidak ada. Kata Roh Kudus itu Anda. Ya. Ya. Perampok. Ya. Roh Kudus itu ada tinggal pada manusia. Saya tanya dari mana Kristen mengambil kata Roh Kudus? Goblok, Juma. Saya ulang lagi. Pertanyaan yang ketiga. Dari mana Kristen mencuri kata Roh Kudus? Sekarang gua tanya sama lu. Gimana Ustadz atau ulama yang memperkosa? Kau istirahat dulu, kau istirahat. Kamu istirahat dulu. Istirahat. Kalau Anda melihat penyakit AIDS itu sumbernya dari mana, Anda malu mengatakan itu. Sumber penyakit AIDS itu dari kalangan Kristen. Oke? Itu yang Anda harus pahami. Kenapa dari Kristen sumber penyakit apa? Ya karena seks bebas. Itu. Ini Tuhan diri. Terus kalau ada masalah di Kristen, dia kan tidak bisa berkata dari dirinya sendiri. Dia laporan kemana?
Ya. Nah sekarang kalau Kristen memiliki masalah, kan Roh Kudus yang mengajarkan. Ya, benar. Nah, Roh Kudus ini sebelum dia menjawab, dia tanya kepada siapa dulu? Nggak ada tanya-tanya. Lalu sumber informasinya, ajarannya dari mana? Apa ini? Jangan diturunkan, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Maksudnya berkata-kata dalam diri sendiri gimana, Bang? Kan udah saya bilang tadi, dia berkata-kata ke kita, Bang. Jangan lakukan, itu dosa loh. Nggak Lah boleh. tadi Yesus mengatakan roh kebenaran itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang dia sampaikan. Pertanyaan saya, Roh Kudus ini mendengarkan dari mana? Nggak tahu ya, karena nggak mungkin dia mendengarkan karena dia bilang Roh Kudus itu ya rohnya Tuhan. Jadi suara siapa yang mau didengar orang itu? Nah, kalau rohnya Tuhan, kenapa dia masih tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Mana? Yang mana tidak berkata-kata? Di mana tadi? Ada Yohanes 16 tadi Anda sendiri yang membacakan, masa Anda lupa? Iya. Ya kepanjang kali, Bang. Jadi kan memahami suatu paragraf itu pun susah, apalagi suatu Nah, teks Roh Kudusmu begitu tidur berarti. Masa ada Tuhan di dalam dirimu? kan yang iya, gitu ada aja aku ngeluh. bilang, nggak jaminan orang Kristen itu semua suci, nggak jaminan. Memang nggak ada, emang ada Kristen suci? Nggak ada Kristen suci satupun. Namanya Kristen mana ada suci? Iya, terserah lah, Bang. Allah sepuas Ya, itu hati Abang, penting Abang pernah. Iya, nggak apa-apa. Saya Gimana harus mau suci bedakan, orang syarat makanya sah nikah nggak ada? Gimana makanya ceritanya saya mau suci? mau tegur tadi si Ici Abang itu, jangan dia melakukan ucapan yang kasar, yang kotor, Coba menghina balik, Yohanes 16 nomor memaki 13 balik. Anda baca. Harus kita bedakan kita dengan mereka. Itu mau saya bilang tadi, rupanya dia pun mengegas. Jadi harus Nggak saya bisa, karena Kristen itu nanti baik setelah Indonesia merdeka, Mbak. Iya, maksudnya Sebelum Indonesia saya harus merdeka. bedakan. Abang menghujat, mengolok-olok, silakan, Bang. Sebelum Kalau Indonesia saya- merdeka, Kristen itu. Silakan Anda baca Yohanes 16 berapa tadi? nomor 13. Ya. Bentar, 16 ayat 13. Iya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Anda pahami enggak? Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Berarti Roh Kudus sudah menyatakan kebenaran, betul? Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu dari mana dia berkata-kata? Berkatalah dari sini, tetapi segala sesuatu yang dengarnya itulah yang akan dikatakannya. Nah, dia mendengar dari mana? Maksudnya kayak mana, Bang? Nggak ngerti aku. Loh, katanya Tuhan. Kok Tuhan masih mendengar dari yang lain? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Ini apa ini? Tuhan atau apa ini? Dan memberitakan itu. Kalau Tuhan itu seperti di dalam Al-Quran, innama amruhu ita arada syai'an ayyakula hukun fayakun. Tetapi bila ia datang, itu Roh Kudus. Ia akan menimpa kamu dengan seluruh kebenaran. Sebab itu akan. Itulah, Bang, itulah itu. Jadi mengenai Roh Kudus, itulah maksudku, Bang.
mengenai apa tadi kan udah saya jawab tadi ya, maksiat gitu. Jadi bukan salah Roh Kudusnya, udah saya jawab Bang. Ya tetap salah oknum. Roh Kudus memang nggak pernah salah. Roh Kudus itu datang mengajarkan seluruh kebenaran. Yang salah Anda, karena Anda mengatakan Roh Kudus itu ada di dalam setiap orang Kristen. Itu yang salah. Roh Kudus itu datang menumpahkan seluruh kebenaran. Dia tidak mengajarkan satu-satu ke orang-orang, enggak, tapi menumpahkan seluruh kebenaran yang dia dengarkan dari Tuhannya disampaikan kepada oknum yang sebagai wakilnya. Itu yang betul. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 16 kata Yesus, "Aku akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penghibur, penolong lain." Jadi ada penghibur lain, ada penolong lain yang didatangi Roh Kudus untuk mengajarkan segala sesuatu tentang hukum, keadilan, dan kepenghisapan dunia akan dosa, ditumpahkan seluruhnya ke oknum tersebut, penghibur ini. Nah, dari penghibur inilah yang menyampaikan kepada orang-orang terkait tentang kebenaran, penghakiman, tentang kemudian penghisapan dunia akan dosa. Bukan datang ke orang-orang masing-masing. Bukan. Karena itu tadi Roh Kudus ini ketika dia datang kemudian memimpin manusia ke dalam seluruh kebenaran. Tetapi dia memimpin itu kepada seluruh manusia dengan mengajarkan seluruh ajaran yang didengarkan dari Tuhan sekaligus diberikan kepada penghibur. Penghibur inilah yang menerima segala kebenaran dari roh kebenaran. Jadi roh kebenaran atau Roh Kudus datang menyampaikan segala kebenaran sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan dari Tuhannya itulah yang disampaikan kepada wakil Tuhan berupa manusia, yaitu penghibur. Jadi di situ ada tingkatan. Yang pertama adalah Allah mengutus kemudian Roh Kudus kemudian mendatangi penghibur. Penghibur inilah yang menghibur manusia dengan hukum-hukum yang didengarkan dari Roh Kudus, yang mana Roh Kudus ini menerimanya dari Sang Tuhan pencipta langit dan bumi. Itulah yang dikatakan Al-Quran, "Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus telah menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu baru betul. Berarti Roh Kudus sudah datang mengajarkan selama 22 tahun lamanya, sehingga ketika Nabi Muhammad menghafal isi daripada pengajaran Roh Kudus disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafal. Lalu kemudian mereka membukukan ajaran Roh Kudus tersebut, lahirlah Al-Quran sebagai buku panduan hukum. Maka berbicara mengenai militer, berbicara mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemasyarakatan, kemudian pemerintahan dan seterusnya, tersimpul seluruhnya hukum-hukum itu di dalam Al-Quran. Makanya ada yang disebut syariat Islam. Negara bisa menjadikan hukum Al-Quran sebagai asas negara. Berbeda dengan Bible. Sehebat apapun satu negara, Bible tidak bisa dijadikan sebagai asas hukum negara. Kalau Al-Quran, berapa banyak negara di muka bumi ini yang menjadikan asas Al-Quran sebagai hukum negara. Sekarang permasalahannya adalah ketika Indonesia diserang oleh musuh, lalu kemudian Indonesia secara undang-undang bubar. Apa yang menjadi undang-undang kita setelah Indonesia dibubarkan untuk bersatu kembali? Al-Quran. Tetapi kalau isinya negara kita ini adalah Kristen, apa yang menjadikan asas negara setelah kemudian negara ini bubar? Adakah Bible bisa dijadikan sebagai panduan bernegara? Tidak ada. Makanya tidak ada negara yang berasaskan Bible. Amerika, negara adik kuasa. Bisa nggak Amerika membentuk negaranya dari Bible? Hukum-hukum Bible? Nggak bisa. Tetapi kalau Al-Quran, negara Indonesia bisa dibangun berdasarkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Inilah yang Roh Kudus sebutkan. Inilah yang Yesus sampaikan. Bahwa ketika ia datang, dia akan mengajarkan segala kebenaran. Sebab apa yang disampaikan kepadamu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari
dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya untuk disampaikan kepadamu. Makanya di Islam, sekedar untuk menentukan kapan jatuhnya hari pertama puasa, sekedar untuk menentukan kapan lebaran, Al-Quran harus menjadi panduan. Para ulama harus duduk melakukan sidang, menentukan berdasarkan Al-Quranul Karim. Berbeda dengan di Kristen, antara pendeta satu dengan pendeta lain ribut masalah satu hukum. Nah, Roh Kudusnya yang mana yang betul? Tidak bisa, karena Roh Kudus itu datang mengajarkan, menumpahkan segala firman. Harusnya Roh Kudus ketika datang kepada Yesus, apa kata Yesus? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Nah, itu Roh Kudusnya bekerja. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Maksudnya Roh Kudusnya. Segala firman yang kau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, Roh Kudus pernah datang kepada Yesus, menyampaikan segala firman kepada Yesus. Dan mereka telah menerima firman itu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ternyata Roh Kudus mengajarkan kepada Yesus bahwa kamu itu utusan Tuhan, dan sampaikan kepada muridmu bahwa kamu itu adalah utusan Tuhan. Selesai. Sedangkan Kristen mengatakan ada Roh Kudus dalam diri kami. Itu salah. Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka pada dirinya kepenuhan Roh Tuhan yang tak terhingga. Nah, berarti kalau Anda mengatakan bahwa di dalam diri Anda ada Roh Tuhan, berarti Anda ada Nabi. Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Yeremia, Salomo, kalian ini. Ternyata ketika Nabi Musa datang sebagai wakil Tuhan, membawa Roh Kudus untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya Bani Israel, ada nggak kemudian Nabi lain menentangnya? Nggak ada. Ada nggak menentang? Nanti ada penentangnya dari orang-orang yang mau mendengarkan ajaran Roh Kudus yang datang. Ketika Yesus datang, ada nggak muridnya yang menentangnya? Tetapi setelahnya ada penentangnya, yaitu yang di luar daripada kelompoknya, yang menentang ajaran Roh Kudus yang datang pada Yesus. Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ada nggak penentang Nabi Muhammad dari kalangan umat manut terhadapnya? Kenapa? Karena mereka kompak mengikuti ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, dan ajarannya dituangkan dalam Al-Quran, tersimpul dalam Al-Quran. Maka umatnya kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai kalimat yang datang dari Roh Kudus yang diterima kemudian daripada Allah, sehingga umat Islam kompak. Asar 4 rakaat, Isya 4 rakaat, Subuh 2 rakaat, 3 rakaat. Ada nggak mereka bertentangan? Nggak ada. Kenapa dengan yang lain itu sama? Tidak ada Roh Kudus bertentangan. Hari Jumat, apakah kemudian ada orang yang beribadah hari Kamis selayaknya hari Jumat di Islam? Nggak ada. Seluruh umat Islam, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, seluruh umat Islam kompak salat Jumat di hari Jumat. Tidak ada salat Jumat di hari yang lain. Sama seperti di Kristen, hari Sabat ibadahnya di Minggu. Sudah jelas-jelas Sabat artinya Sabtu, dia ibadah hari Minggu. Kenapa? Karena tidak kompak. Kenapa tidak kompak? Karena di Kristen tidak ada. Ketika ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, waktunya subuh jam 5. Roh Kudus yang satu mengatakan kita sholat Isya yuk, padahal jam 5 subuh. Roh Kudus yang rakaat, padahal waktunya subuh. Yang lain mengatakan kita sholat zuhur yuk, 4 rakaat, padahal waktunya subuh. Kenapa seluruh dunia Indonesia, seluruh dunia umat Islam itu sholat subuh 2 rakaat? Karena mereka dibimbing Roh Kudus. Roh Kudus ajarannya tidak mungkin bertentangan. Namanya dia mendapat bimbingan dari pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi tidak mungkin plan-plan. Katanya dikatakan, apa yang diucapkan bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu disampaikan. Berarti sumber mungkin plan-plan. Nah itu fakta, itu real. Itu baru betul.
hukum daripada Roh Kudus ketika ia datang mengajarkan ketetapan hukum kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai nabi, sebagai penuntun litubayyinal nas untuk seluruh umat manusia, mengajarkan satu pondasi keimanan, yaitu Islam. Tidak ada dua, cuman satu, yaitu Islam. Islam adalah SOP. Yang melakukan SOP disebut Muslim, yang tidak melakukan SOP disebut kafir. Nah, kalau di Kristen mana yang betul? Sekte ada 6 ribuan. Roh Kudusnya mana yang betul? Yang satu mengatakan boleh dimakan, satu mengatakan jangan dimakan. Boleh hari Minggu, boleh hari Sabtu. Mana Roh Kudus ini? Yang betul yang mana? Ternyata Kristen salah konsep tentang Roh Kudus. Maka kalau Bang Suma hilaf, siapa yang salah? Bang Suma. Bukan Islam yang salah, bukan Roh Kudus yang salah. Bang Suma karena tidak menjalankan ajaran Roh Kudus yang datang melalui Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran. Maka ketika umat Islam kembali kepada kesalahannya, masuk ke Al-Quran kembali, mereka bertaubat. Tapi kalau Kristen, mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sekte yang lain. Mana yang betul? Protestan diprotes, Katolik diprotes, Advent diprotes, Mesianik diprotes, sampai terpecah sampai 6 ribuan denom. Mana yang betul? Roh Kudus kan cuma satu, dan Roh Kudus tidak mengajarkan hal selain apa yang didengarkan dari Tuhan. Berarti ajarannya cuma satu. Ketika Roh Kudus mengatakan ibadah hari Sabtu, titik, seluruh Kristen sedunia hari Sabtu. Ketika Roh Kudus mengatakan makan babi, maka seluruh orang Kristen di dunia makan babi. Ini ada yang tidak makan babi. Yang mana yang Roh Kudusnya? Oh, ternyata kata Roh Kudus itu cuma diambil di Al-Quran, numpang tenar. Numpang tenar. Sampai meninggalkan kemudian konsep Roh Kudus. Karena konsep Roh Kudus itu hanya ada di Islam dan Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di Kristen tidak punya konsep itu. Cuman ikut-ikutan aja biar dianggap ajaran benar, pada Roh Kudus itu ngambil dari Al-Quran. Orang Kristen awam ketika dipertanyakan itu tertawa, dia kaget. Turunan dogma gereja, mereka tidak pernah belajar. Masuk ke dunia debat, kaget. Ah, masa? Oh, lama-lama. Oh iya betul juga ya. Nah, jadi kesimpulan saya, Roh Kudus itu hanya bekerja tadinya di umat Nabi Musa, kemudian di umatnya Nabi Isa, terakhir bekerja di umat Nabi Muhammad. Di Kristen tidak ada Roh Kudus. Dibuka mute-nya, Bu. Dibuka, Bu, mute-nya, Bu. Ya, panjang kali penjelasannya, Bang. Aduh. Dijawab aja, Bu, nggak apa-apa. Gimana? Nah, itulah dari sekian panjangnya penjelasan Abang itu. Abang bilang pun itu diambil dari Roh Kudus, itu nggak di Kristen, dari Islam itu ajarannya ini semua lah, pokoknya dicuri. Dia bahasa Abang, terserah Abang deh yang jelas. Itu hak Abang, dan Abang yang lebih paham. Kalau ada pun itu kami curi, dirampok, bahasa Abang terserah Abang. Yang jelas pokoknya itulah, kalau Roh Kudus itu memang ada di agama kami, ada di Alkitab kami, memang kami ada Roh Kudus, dan itulah yang diutus Tuhan itu setelah Yesus naik ke surga. Jadi itulah yang mengingatkan kami. Tapi di sini nggak ada sistem paksaan lah bahasanya. Bukan berarti kalah Tuhan kami. Boleh saja Tuhan memaksa, tapi Tuhan mau melihat hati manusia itu dengan kerelaan hatinya, dia mau enggak. Kalau itu pun Abang bilang tadi juga kami meniru ajaran dari Islam, monggo terserah Bang gitu. Kalau itu ditiru, kalau ditiru pun enggak gitu kan. Kalau
hal untuk kebaikan pun ditiru. Kalau yang bagus-bagus ditiru kan ya nggak apa-apa, tapi saya nggak membenarkan juga itu 100% ditiru, tapi nggak berarti juga saya menyangkal. Kalau abang bilang itu juga ajarannya ditiru nggak apa-apa, tapi di ajaran kami itu yang mau saya jelaskan. Jadi bukan berarti Tuhan itu kalah, makanya mau jadi terjatuh ke dalam dosa. Ada umat Kristen yang melakukan dosa gitu, tapi tuh Roh Kudus tadi udah mengingatkan, tapi nggak mau mendengar, makanya dia jatuh ke dalam dosa. Itu sih. Kalau soal yang abang bilang itu dicuri ajarannya, berarti ajaran Kristen Islamnya itu nggak ada paksaan gini-gini ya. Ya terserah deh bang. Itu aja sih kalau dari saya. Makasih bang. Mohon izin turun ya bang. Makasih saudari Sese. Iya bang, oke sama-sama. Iya, Izin turun ya sama-sama. abang-abang. Siap. Sebenarnya sih saya kasihan sama ibu ini loh. Jangan cepat mualaf kalau belum waktunya ya Bu. Biar ada hiburan. Al-Quran menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan siapa yang menghendaki kufur, biarlah ia kufur. Tidak ada paksaan. Nah, kebenaran sudah ditorehkan dalam Al-Quran. Manusia ingin mengikuti Al-Quran, silakan. Ingin melanggar Al-Quran, silakan. Ingin menolak Al-Quran, silakan. Yang pasti, Roh Kudus sudah datang atas perintah pencipta langit dan bumi untuk datang meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Dan itu melalui Nabi Muhammad, lalu kemudian ajarannya dibukukan dalam sebuah kitab bernama Al-Quranul Karim. Itu. Yang celaka kalau Roh Kudus datang ke masing-masing orang. Wah, Nabi semua kalian itu. Inilah yang dimaksud mungkin Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Tanda-tandanya memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Tepat. Siapakah itu? Siapa itu? Memanggil aku, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Siapakah itu? Mereka yang merasa dirinya ada Roh Kudus, berarti nabi. Sayangnya palsu. Kalau kita berbicara mengenai ucapan Yesus Yohanes 3 nomor 34, bilangan 12 nomor 6, maka ya saudara Kristen ini bisa diidentikan dengan nabi. Karena mereka berbicara tidak ada dalilnya dari kitab terdahulu. Berarti mereka membuat dalil baru. Nah, yang mengajarkan mereka membuat dalil baru itu Roh Kudus. Roh Kudus ini penyampai firman kepada nabi. Berarti orang-orang ini adalah nabi semua. Coba. Jika di antaramu, di tengah-tengahmu ada seorang nabi, ya toh? Maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ya kan? Nah, tadi saudara kita CC berbicara tidak ada dalil. Berarti dia sedang berbicara dalam keadaan mimpi. Nah, di dalam dirinya ada Roh Kudus, berarti dia nabi. Nabiya tadi ini karena dia perempuan nabiya. Iya toh? Iya. Seorang nabi akan datang berkata-kata sesuai petunjuk dari Tuhan. Nah, Roh Kudus Tuhan katanya dalam diri mereka. Seenak perutnya berbicara. Berarti mereka ini adalah nabi ya. Kalau perempuan, kalau laki-laki adalah nabi. Nah, sekarang permasalahannya, Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah kepada nabi-nabi. Banyak dong. Waspadalah kepada nabi dong. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu
menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Orang Kristen ketika datang dia nyamar sebagai, dia mengaku suguk. Nah, pada tidur semuanya. Mengaku domba. Nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jika mereka ini melakukan aktivitas sebagai seorang nabi, apa itu? Berbicara dalam hal baru. Tuhan itu di dalam 3 pribadi. Tuhan itu satu hakikat pribadi. Mana dalilnya? Tidak ada. Berarti dia nabi. Kenapa Anda berbicara seperti itu? Karena dalam diriku ada Roh Kudus. Wah, Roh Tuhan. Roh Tuhan ini. Apa yang diucapkan kemudian? Tuhan saya satu. Loh, tapi di situ 3 pribadi. Ya, 3 pribadi baru. Apakah mereka semua satu konsep? Seperti itu? Satu konsep, berarti nabi-nabi palsu. Ya, bisa jadi kita oleh, silakan teman-teman host Namanya unik-unik kali ini ya. Iya. Bos. Bos. Oh, mungkin tidur dia Ustaz. Ya, ditarik lagi yang Kristen teman-teman. Di sini ada noise, ada kipas. Ya, silakan teman-teman Kristen naik, kita lanjutkan diskusi ya. Ya, kalau dibilang kasihan tadi ya kasihan, tapi memaksakan imannya. Mestinya tadi dia itu bilang aja, Pak Pendeta, saya tidak sanggup diskusi, ini cerdas sekali guru ini yang ada di sini. Naiklah ke sini, bela kami, gitu mestinya. Jangan terlalu memaksakan diri. Oke, silakan teman-teman Kristen yang mau diskusi naik. Halo Bang Nano, selamat malam Bapak. Dari Protestan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Muslim ya? Iya Pak. Oke, baik. Ada yang mau disampaikan? Raja Pak. Oke, siap. Terima kasih Bang. Oke Pak. Ini ada nama unik lagi nih.
biar. Jangan dikasih turun saya. Saya mau berhadap Iya. dengan Cuma. Biar Allah contoh dia hendak bukan penyembah Allah atau selain daripada Allah. Akan tetapi para nabi itu pasti berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan para nabi itu tidak pernah mengajarkan atau memerintahkan menjadikan para nabi atau seorang nabi maupun malaikat sebagai Tuhan selain daripada Allah. Itu tidak ada. Nabi tidak ada yang mengajarkan demikian. Nah, berarti kalau ada yang mengajarkan demikian, sudah otomatis bukan dari ajaran para nabi yang diutus oleh Tuhan. Atau pengajar sesat, sebagaimana tadi Guru kami sampaikan, nanti akan ada pengajar palsu, nabi palsu, yang mengajarkan dan menyesatkan banyak orang. Itu tadi, karena tidak ada ajaran dari para nabi yang mengajarkan agar menyembah atau menuhankan seorang nabi tersebut atau utusan tersebut. Dan juga tidak mengajarkan menuhankan malaikat. Makanya di dalam Al-Quran, kata Ruhul Kudus merujuk kepada malaikat utusan Tuhan yang menyampaikan wahyu kepada para nabi, diambil kata itu oleh kalian lalu dijadikan sebagai Tuhan. Nah, itu bahayanya. Oke? Aimin. Semangat pagi. Pagi Bang. Baik, dari sekte mana? Mualaf Bang. Oh, mualaf. Baik, berarti Muslim ya? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Sudah berapa lama? Ada jalan 8 bulan Bang. Alhamdulillah. 8 bulan. Sebulan lagi melahirkan berarti ya? Nah, 9 lagi. Oke, Ini, Bang. ada yang mau disampaikan? Ini kan selama saya Nasrani itu kan, saya itu kan banyak lingkungan orang Muslim. Saya itu banyak bertanya-tanya tentang agama Islam. Nah, sebelum agama saya ini, saya membingungkan asal mula kejadian terjadinya Yesus itu dijadikan Tuhan itu sebabnya apa? Itu belum sampai saya temukan. Akhirnya saya ketemu seorang guru, dia menjelaskan asal sebabnya Isa itu dari mana, Yesus itu siapa, dijelaskanlah dari itu. Ada suara saya Bang? Ada. Nah, ya cuma buat orang Nasrani aja biar memahami tentang keagamaan Islam aja. Asal mulanya kan ini, Kristen itu kan yang dimaksudnya adalah Isa. Pada kenyataannya bukan. Terus ini saya dikasih jalan buat memahamin asal mula kejadian. Kan Islam itu kan biasanya ada sebab, dan sebabnya Allah itu menciptakan makhluknya itu pasti ada sebabnya Bang. Ada di, kalau salah guru saya itu bilang apa gitu loh, ada sebabnya katanya. Nah, Isa itu, kenapa Maryam itu dipilih sebagai ibu yang betul-betul paling mulia, yang dilahirkanlah Isa, itu sebabnya ada. Itu jawaban di Islam tuh banyak lengkap Bang. Sedangkan di pendeta-pendeta lain tuh nggak ada sama sekali jawaban sama sekali. Sebab asal mulanya Yesus itu dijadikan Tuhan tuh saya sampai sekarang belum ketemu Bang titiknya Bang.
Ya, apa yang didapatkan informasinya sehingga yang di Islam itu bahwa itu kabarnya yang lebih logis daripada yang lain? Yang saya cerna gini bang, betul-betul sempurna bang. Maryam itu kan keturunan adik dari Nabi Musa, betul enggak bang? Ini gimana ceritanya ini? Justru Anda malah kena giringan oten lagi ketika nanti ada ayat ya ukhta Harun. Ya makanya saya cuma meluruskan aja. Pokoknya seingat saya itu begitu dia bang. Pokoknya saking mulianya si Maryam ini. Kalau mulia jangan sih dong. Oke. Tapi intinya kalau di dalam Al-Quran kan menyebutkan petah dengan ibunya kan gitu. Itu sedang menunjukkan Sang Maha Kuasa itu maha hebat. Itu yang hebat itu Sang Maha Kuasa kan gitu. Tertulis ada di Al-Anbiya, ada di surah At-Tahrim, ada di surah Maryam, ada di surah Ali Imran tentang kemahakuasaan kehebatan Allah. Karena di situ ketika malaikat mengabarkan kepada Sayyidah Maryam, ya kadalikillahu yakhluqu mayasya, begitulah Allah ketika hendak menciptakan sesuatu. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika Allah hendak menetapkan suatu perkara urusannya, dengan semudah Allah berkata jadi, jadilah dia. Yang sebelumnya Sayyidah Maryam berkata, bagaimana mungkin aku ini bisa hamil sementara aku tidak memiliki suami? Tidak ada seorang pun yang pernah, seorang laki-laki pun yang tidak yang pernah menyentuh aku, kan gitu. Di dalam surah Ali Imran tertulis kan, qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar, kan gitu. Nah, tapi ya begitulah ketetapan Tuhan. Yang hebat itu Sang Maha Kuasa ketika menciptakan seorang hamba tanpa ada ayah, tapi seorang wanita tersebut atau Sayyidah Maryam seorang perawan bisa hamil. Itu yang hebat, itu yang Maha Kuasa, kan gitu. Kalau dalam pandangan Islam. Nah, kalau dalam pandangan teman-teman Kristen yang berbekal biasanya di Lukas 2 nomor 11 dan sebagainya tentang kelahiran, yang hebat itu yang dilahirkan, karena yang dilahirkan itu adalah Tuhan, kan gitu. Itu tapi kalau masuk doktrinnya iman orang-orang Kristen. Kalau kita, yang hebat itu yang menciptakannya, bukan yang diciptakannya. Ya, betul, setuju. Oke, buat teman-teman silakan di TT Belajar posting ulang, di share-share, dan jangan lupa nih love orange-nya digas ya, dan di follow juga akun yang ada di atas semuanya ya teman-teman. Silakan yang masih ada tanda plus warna merah silakan diklik ya biar hilang tanda merahnya tuh. Oke, buat teman-teman Ali Tank yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Ayo Tank, sini naik Tank. Yang Kristen dulu yang naik ya teman-teman ya, biar ada diskusi ya. Karena kalau kita tidak ada diskusi, aduh pusing. Ya, Ferry, selamat pagi Ferry. Ferry, selamat pagi Ferry. Dibuka dulu kacamatanya biar kelihatan Ferry. Ferry, selamat pagi. Ferry, dibuka dulu kacamatanya Ferry biar kelihatan. Ayo. Minta naik. Tapi tadi sadar sih ya. Naiknya disadar itu. Minta naik ame diturunkan. Minta naik tapi tadi sadar sih ya. Itu ya sambil nunggu Kang, ya sambil ngisi waktu ya. Ketika di situ yang tadi saya bacakan, ketika malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan sebuah kabar kepada
Sayyidah Maryam. Di situ kan ketika dia bertanya bahwa tidak mungkin dia hamil, tapi itulah kehendak Allah yang Maha Kuasa kan gitu kan, bahwa dia akan memiliki seorang anak namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, Nabi Isa ibunya di situ, maka dia menerima ketetapan dari Allah kan gitu kan ya, menerima ketetapan dari Allah. Nah, saya itu kan kemarin juga bertanya kepada teman-teman Kristen, ada ayat yang sangat unik yang saya baca, yang saya temukan di dalam Lukas 1 nomor dari 45 ke bawah kan gitu. Karena di situ ketika Maria habis menerima kabar atau setelah menerima kabar dari malaikat, dia memuji Tuhan, dia sampaikan kepada Tuhan, mengucap syukur kan gitu ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang-orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Di situ kan sebenarnya kita temukan data Maria ketika dikabarkan oleh malaikat, dia dipilih oleh Tuhan, dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia memuji kepada Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan, kan gitu. Karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadanya. Aduh, itu sebenarnya kalau kita temukan ya. Cuman Oten itu bingung di sini. Padahal Maria sendiri dia berkata bahwa dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menerima kabar yang akan dikandungnya adalah seorang anak laki-laki, bukan seorang Tuhan. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau menamai dia Yesus, kan gitu kitabnya. Bagaimana mungkin aku bisa hamil sementara dia tidak punya suami, kan gitu. Yang Maha Kuasa lagi-lagi dalam kabarnya kan gitu, bahkan diperkuat kabarnya. Karena apa? Karena Elizabeth itu saudaranya yang sudah tua ya, yang sudah menopause kan gitu, bisa hamil ketika Tuhan berkehendak. Makanya kitab mereka mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kan gitu. Nah, makanya di situ Maria bersyukur memuji kepada Tuhan. Tapi anehnya teman-teman Oten malah berpikirnya yang dikandungnya itulah yang Tuhan. Itulah. Lanjut Kang dan yang lain. Iya, Otennya belum ada nih, belum kelihatan bayang-bayangnya dan bau-baunya belum ini tercium. Biasanya kalau ada Oten itu suka halilir bau amis. Mayang. Ayo teman-teman Kristen yang mau cerdas, yang mau diskusi, yang mau tercerahkan, silakan ke sini masuk ya. Gratis tanpa dibayar, tanpa dipungut perpuluhan. Noise, iya saya kalau buka mic noise. Ya udah, lanjut Tad. Sudah habis narasinya. Sudah habis narasinya. Oke. Ya begitulah tadi ya yang saya temukan beberapa data. Sebenarnya kalau teman-teman Kristen cobalah kaji kitabnya lebih kritis lagi, gunakan akal sehatnya. Ketika kalian menuhankan seorang utusan Tuhan itu, benarkah landasannya berdasarkan dari apa yang diajarkan oleh Yesus? Kan gitu. Karena berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus itu menunjukkan kalau Yesus itu sebenarnya bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai utusan Tuhan. Banyak ucapan-ucapan dia memang yang pemanaannya kan alegoris di sana kan gitu ya. Banyak kalimat-kalimat yang perlu ditafsir oleh teman-teman Kristen, tapi penafsirannya itu bukan berarti merujuk kepada dia itu sebagai Tuhan. Itu sebenarnya sebuah kalimat yang diajarkan oleh Yesus. Alif on cam dong. Oh enggak. Itu.
Oke lah, saya kalau nggak ada Oten agak malas juga bahas kitabnya. Udah capek juga tadi bahas Subhat Oten. Matiin dulu kipasnya, Kang. Iya, udah ini. Ini pakai headset, Gitu dong. pakai headset biasa ini. Tapi kedengaran suaranya ya. Jelas. Tapi emang harus dicocok kalau tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nggak noise. Ayo buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik ya. Kayaknya pada tidur nih yang lain. Tapi emang makin kesini Oten itu makin apa ya, makin langka kayaknya paling ada satu dua, sisanya itu tinggal lemah-lemah. Mending masih ayat. Aya wae sih video mah aya wae. Buka lab aya wae. Ya ini ada Ahayau. Selamat pagi. Ahayau. Halo. Ahayau. Aduh, malum tadi sada minta naik ke. Disada tuh lo minta naik ke disada. Oh, liur. Minta naik tapi tadi sada coba. Besok mah saya mau nyiapin rumput di sini biar pada betah domba-dombanya. Nah, biasanya kalau banyak rumput itu betah domba-dombanya. Res, naik res. Woi, untuk hudun. Enggak, komal kita nggak boleh ngoceh, nggak karuan. Harus komal edukasi, dibikin jadi komal edukasi. Oh, yang mualaf itu belum ada kabar, kan kemarin tuh gini masih monitor tuh Iya, yang kemarin gimana tadi aku juga nunggu tuh. Yang mau mualaf itu kan semalam tuh dia dipanggil kan sama Pak Kades waktu lab di sini tuh, terus dia inbox panggil dulu sama Pak Kades, tapi sampai detik ini nggak ada kabar. Kan di sana tuh mayoritas Kristen tuh, termasuk Pak Kadesnya juga Kristen. Saya takut ada apa-apa, soalnya dia kan sendiri, ibu-ibu sendiri lagi, takut terjadi apa-apa aja. Iya juga sih. Ngeri juga. Soalnya kan mayoritas Kristen, Kadesnya Kristen. Ujung-ujung dipanggil, pantesan kan dia semalam ngomong, itu di bawah saudara saya juga banyak katanya. Kata dia kan. Tapi WA-nya masih ini nyambung. Bang Pak Sukron di Jakarta, Bang Fahim. Enggak, Checklist 1 gitu. Oh, nggak aktif berarti. Ya, kita tunggu kabar berikutnya. Pasti insya Allah kan akan ada kabar lah. Ya, mudah-mudahan. Daerah Poso. Kita si murtad Kristen bukan agama apa ini? Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ini Bang Ken Santang kok curigaan mulu ya sama Kristen. Emang kenapa kalau mayoritas Kristen langsung jahat gitu pikirannya? Iya, jahat. Emang Kristen jahat. Berarti diajarkan suujon ya di Islam itu ya? Enggak diajar. Emang jahat. Tuhan kalian aja di-kick, di-report dari dunia. Klarifikasi dulu dong, jangan langsung main gitu. Kita ini nggak semua yang seperti abang pikirkan gitu loh. Abang ada ajaran kasih nggak bang? Bukan yang abang bahas tadi yang saya bicarakan. Jangan kemana-mana dulu. Iya, di abang ada ajaran kasih nggak bang? Khawatir, tapi jangan bawa Kristen juga gitu loh. Loh, emang di sana mayoritas Kristen bang? Kalau di sana mayoritas Kristen, terus saya mengklaim mayoritas Islam di sana.
Nanti abang marah pula. Terus kenapa khawatir seakan-akan Kristen itu bakal ngapa-ngapain dia gitu loh? Loh, kalau khawatir kan boleh aja bang. Boleh-boleh aja kan, sah-sah aja kalau orang khawatir kan bang. Di mata abang Kristen itu selalu salah gitu ya? Emang salah. Emang salah, oh begini ya ajaran orang Islam ya? Iya, emang begini. Emang salah kalau di mata gue, emang salah. Lu mau cerita apapun, mau bertingkah laku apapun, di mata gue kalian salah. Nggak ada benernya. Bisa saya pastikan abang ini nggak punya kawan Kristen kayaknya? Nggak punya teman? Nggak punya. Malas gue berkawan sama pemakan babi, bau keteknya. Berarti ini nggak cocok ditinggal di Indonesia abang ini? Di Indonesia kan cocok itu kalian kan cuma 5 ekor, 5%, kok 5 ekor. Yang nggak cocok itu kalian. Di Indonesia mayoritas Kristen apa Islam? Di Indonesia. Ayo kita diskusi aja, diskusi. Nah, saya terpancing tadi soalnya. Saya juga kepancing sama Anda. Sok. Sama. Berdasarkan informasi yang kami dapat kemarin, kami terpancing, wajar kami khawatir. Kenapa terpancing? Karena beliau yang menyampaikan, orang tuanya yang mualaf masuk list bahwa dia itu adalah domba yang tersesat. Begitu dikatakan. Jadi itu yang abang pikirkan kan? Kecuali sudah kejadian dulu. Iya, bisa jadi lebih dari yang kami pikirkan kan gitu. Maka kita diskusi aja sekarang, oke? Ya, tapi saya mau bahas yang Bang Ken Santang tidak suka dengan orang Kristen. Ayo, open cam, ayo. Salah satu, ayo. Tidak suka Bhinneka Tunggal Ika. Abang sukanya syariat Islam berarti ini. Berarti abang melanggar hukum di Kalau Indonesia. Muslim ya tentu sukanya syariat Islam. Kalau Kristen apa? Loh, bukan. Kalau Muslim, kalau Anda katakan sukanya syariat Islam ya betul. Kalau kalian memang sukanya apa? Syariat Kristen. Berdampingan. Dia tidak suka dengan lantang mengatakan itu tadi. Ya. Maka saya katakan dia tidak layak tinggal di Indonesia. Kalian yang nggak layak tinggal di Indonesia, penumpang gelap kalian, cuma 5 ekor. Pemerintah perlu menangkap ini. Ngapain lu tinggal di Indonesia, ngapain? Nah, saya mau berdampingan dengan yang berbeda dengan saya. Sementara kamu tidak. Kenapa kalian suka protes kalau ada suara ajan toa? Kenapa suka protes? Hah? Kenapa? Kenapa suka protes? Kalian. Siapa? Kalian. Saya enggak. Ya lu aja yang enggak, tapi yang lain. Nah, itu yang lu permasalahkan. Nah, saya kan mempermasalahkan Anda. Ya berarti Anda nggak usah menanggapi kalau gitu. Emang blow on otaknya kesumpal lemak babi lu. Saya nggak bawa orang lain, yang saya bahas Kian Santang argumennya tadi. Tapi gua bawa orang lain, nggak bahas lu di sini. Iya, tapi jangan seakan-akan orang Kristen itu sama dengan yang di pikiran Anda gitu loh. Iya, emang sama. Emang sama gimana? Jahat semua di mata lu memang ya? Iya. Memang biasa. Kalian diadap Tuhan, kalian dibunuh. Diadap kau. Hah? Mau apa? Apaan kamu lu sini? Mau apa kau? Mau apa? Harusnya kami tuh. Kamu itu udah mewek, dasar minoritas lu, udah minoritas, merajuk, mewek lu. Indonesia ini dibangun Indonesia atas ini Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini merdeka sama orang Islam. Kamu pendukung HTI. Monyet, cuy, ya. Udahlah, kalau mau curhat jangan naik lah ya. Diskusi aja, kita diskusi. Iya, bisanya mewek, merajuk. Disangkanya gue bakal luluh sama orang kayak gitu. Timnas ku aing sih, aduh. Toko beak ya. Ini saya download. Ayo, iya. Ya saya kirim di WA-nya. Gampang. Mau bisa diododong. Kalau mau apa? Sok. Ayo silakan. Macam-macam saja yang sok. Sia 5an aing sa RT, aing wani sia sok.
Ada, ya Allah. Ya, ini ada yang baru naik. Monitor Repi Herlin. Tidur dia ngorok itu. Tuh kan, ngorok kan. Naikin yang mau diskusi aja, teman-teman moderator. Kita jangan ketipu sama kafir-kafir. Mereka itu pura-pura baik. Pura-pura baik mereka itu. Nggak ada yang baik. Pura-pura baik aja. Sok-sokan, sok keras. Naik ke atas sok keras. Sok biadab, sok biadab. Wah. Aing ngarek gelut balik deh ke kampung Kalambur sia goblok guru dia aing kadek ku aing sauna. Ayo dibantu di tab-tab layar guys. Di tab-tab layar posting ulang dan di share-share. Ini nggak noise tapi harus kayak gini terus sangkel aing kayak dulu kan. Karunya kalau dewek ini. Ada kumaha dia tuh gimana tuh? Pakai mic yang kondensor itu malah noise. Aduh, nggak ada yang banyak kelanjutan gitu ya. Tapi nggak apa-apa demi kalian semuanya ya. Saya mah rela bercangkel lia. Lia. Oh lia. Diikat di kumis diikat. Bengket ke. Ayo teman-teman Noten, silakan naik, kita mengedukasi aja buat teman-teman yang di bawah, kasihan ya. Mungkin teman-teman yang di bawah juga pengen ilmu, ya pengen ilmu. Pokoknya ramah setia ya sama Teh Miming ya lo. Ya, buaya. Tadi udah mau rungkat ini kayaknya. Sempat kepental saya tadi. Di tab-tab layar teman-teman. Ya buaya. Aduh, coba naik jatuh dari sarada. Ini temanya bagus tadi ya. Anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Wah, keren ini. Kalian pasti bisa menjelaskan tentang ini. Pasti bisa kalian. Anakku adalah bapakku sekaligus Tuhanku. Wah, ini tema paling keren, guys. Yang pernah dibuka di sini. Ayo. Borongan. Borongan. Gotong royong. Gotong royong. Wah, kata Oten teh hebat. Tuhan saya mah gotong royong atuh kalau menciptakan teh. Emang gotongnya berapa? 3. Aduh, ya Allah. Kesini aja. Salah yang kelihatan teh hidup teh. Bro, Bang Andi kemana? Ya, Edi. Waduh, ngorok. TikTok teker terbalik juga error TikTok teh. Masa orang lagi tidur bisa naik? Bisa multi? Aduh, tidak balik gini mah. Padahal berbayar ini TikToknya, sebulan 30 hari. Yuk kita cari nonton lagi guys. Halo Suron. Sinyalku kurang bagus, oke. Yang Oten aja dulu yang naik, yang Oten. Ya, Bandit. Allahu Akbar.
kayaknya lagi di dalam pesawat itu bisa naik. Lagi uji nyali itu. Aduh, untung Tad, kalau kita pikir-pikir ya, nih Tad, kalau orang Romawi zaman dulu ya, orang Romawi ada ke Bandung, kayaknya peuyeum dituhankeun ku manehna ke orang Romawi juga sok kan Cinggarantung ya, putih warnanya ya. Peuyeum tuh Cinggarantung. Anjir, Tuhannya banyak. Aduh. Pokoknya nu gantung dituhankeun ke orang Romawi ya. Bukan ahli tank, Romawi. Cinggarantung kata Tuhan. Udah punah gitu ya ini teh tente ya. Saya mah pengen ke Bandung, ulin nih di Bandung, enak kayaknya ya. Coba ya ini, Diaulau. Selamat pagi Diaulau. Assalamualaikum Halo. Bang. Waalaikumsalam. Boleh tanya dikit nggak Bang? 10.000 satu pertanyaan Bang. Gini Bang, misalnya kan ada orang itu terosulasi dari Islam gitu. Apakah itu kalau mati itu siksanya diringankan gitu atau gimana? Ya, kalau di Islam Bang, nggak boleh manusia disolasian Bang. Nanti maut paeh Bang. Masa manusia disolasian? Enggak Bang, itu terosulasi Bang dari peradaban gitu. Contohnya kayak di Maksudnya gimana sih manusia disolasi atau gimana? Enggak Bang, terisolasi Bang, terisolasi. Oh, terisolasi gitu ngomongnya yang jelas dong Bang. Saya jadi bengong ngulang. Maaf Bang, susah Bang ngomongnya Bang. Ya udah jangan ngomong kalau susah. Abangnya ada tanggapan Bang? Gimana itu Bang? Tad, silakan Tad, jawab Tad. Ya, itu mungkin maksud dia itu kan tidak sampai berita tentang kebenaran Islam kepada mereka karena kan tidak ada sampaikan gitu ya. Iya, Hukumnya Bang. gimana? Iya Bang, Itu betul ada Bang. salah satu ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Jadi Allah tidak akan mengadab suatu kaum hingga Allah mengutus utusan kepada kaum tersebut. Artinya memang ketika zaman sekarang maka sering dikiaskan itu ke masa fatrah, artinya tidak sampai kabar. Maka Allah tidak mengadab mereka. Ada satu ujian terakhir dalam sebuah keterangan nanti di akhirat. Ketika Allah perintahkan, misal masuklah kamu ke neraka. Kalau mereka ikuti perintah Allah sebagai ujiannya, maka orang itu akan selamat. Gitu. Karena ketika di dunia tidak sampai kebenaran Islam kepada mereka. Itulah kenapa di dalam Islam juga diperintahkan untuk sesuai dengan perintah Rasulullah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat agar kebenaran cahaya Islam itu sampai kepada seluruh penjuru bumi gitu. Oh iya. Terima kasih Bang tanggapannya Bang. Sama-sama. Nah gitu aja ya Bang ya. Iya Bang. Jadi ada masa Izin patrol, turun, Bang. nggak ada utusan yang ke sana. Oke siap Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bagi teman-teman umat pada mulanya silahkan naik ke atas ya. Jadi ini 3 kursi khusus buat umat pada mulanya. Silahkan naik ke atas. 3-3-nya naik. Wah cukup pas Aduh, tes 1 2 3, 1 dalam 3, 3 dalam 1, tes cek, so cek. Jelas ya suara saya ya. Ngetes mic teh asa nyambung ya. Cek 1 2 3, 1 dalam 3, 3
3 dalam 1, cek, kadang 3, cek, 1, kadang 1. Kok ngecek mic? Baru kepikiran loh saya tadi. Cek 1, 2, 3, 3 dalam 1, cek. Cerdas emang ya. Aduh, benar kasih kecerdasan ya serangan itu. Ini 2, berapa ini tuh 2,2 ya mata udah burem deh. 2,2 masa nggak ada outline sepotong pun di bawah? Nggak usah satu lah, sepotong aja. Nggak usah satu, sepotong weh. Ayo naik sini. Ayo nggak panjang masa potong gitu. Baru juga mau naikin. Naik, Res. Oh, main game boleh. Yuk, dibantu tap-tap layarnya teman-teman ya, di follow-follow yang di atas tuh, yang di atas semua di follow tuh. Pendekar-pendekar kita yang di atas, silakan di follow ya. Bagi yang belum follow, Ustaz Alif, Kang Baal, Bang Adi, Gurunda, Pak Peta Lempu. Hostnya report aja hostnya mah, nggak penting. Ayo umat pada mulanya. Mana ini umat pada mulanya? Biasanya pada jam segini itu mereka pada semangat naik. Incas itu muslim, bukan Kristen. Cecep, kenapa dijambak-jambak? Hostnya turunkan dia, pengennya mah turun deh. Gantiin sama moderator di atas. Viral sekarang ya si Rudy Yohanes sama si Edis. Ini kayaknya kalau menurut saya 90% kena deport. Pasti pulang si Edis. Pasti dijemput. Orang karena banyak didukung beberapa ini pendeta juga kan. Ya, orang Kristen juga dari kalangan pendeta juga pengennya si Edis pulang karena dianggap memecah belah umat, memecah belah toleransi. Mereka takut kejadian 98 terulang lagi. Tapi buat teman-teman yang di bawah ya, jangan terkelabui sama ular beludak. Mereka itu suka berpura-pura baik, tapi niatnya busuk. Kayak ngasih bantuan ke kita, apa kayak gitu kan. Ngasih sumbangan, kayak di Cianjur tuh ada korban banjir itu dan gempa. Ngasih bantuan, ada maksud untuk mengkristenkan. Ada maksud, kita harus berhati-hati, kita harus waspada menghadapi mereka itu. Soalnya saya bermain di dunia nyata, di offline, tahu gerak-gerik mereka seperti apa. Jadi jangan sampai ya ada tetangga misalkan pacaran dengan orang Kristen, cegah aja. Mau pura-pura mualaf, setelah nikah terus punya anak pasti balik lagi ke sana, digondol tuh anak sama istrinya. Hati-hati, hati-hati dengan kelakuan bejatnya mereka. Ini misi-misi misionaris itu menggunakan berbagai macam trik, ya trik hamelisasi termasuk itu. Kalau udah punya anak kan mau gak mau tuh mikir, atau udah hamil tuh yang kayak di Cikarang tuh lagi hamil, mau gak mau kan. Jadi jangan tergiur, jangan saya mau mualaf, saya dapat hidayah, bohong. Bukan untuk kawin juga, bukan untuk nikah juga. Betul nggak, Tad? Betul.
Ngan jam saya, aduh, Jamu. jamna, saya berem. Oh. Lain Ya, tak, sok. kores naik sok. Sok atuh berem. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sok tat istirahat mah. Ai maneh geus karujak, geus ka baso. Nah, naon ya? Nah, jengkol lada. Naon ya? Karena teuing lah. Edan kuasa hak itu anjing. Ayo naik terhitung. Oh, nggak ada terhitung, ya udah bagus. Saya jualan dulu ya, Ikhwan. Hehehe. Yuk support program Kores wakaf buku. Wakaf buku untuk santri. Jawaban tuntas fitnah terhadap Islam. Nah, ini nanti kalian bukunya 100.000 per buku. Target 300, alhamdulillah sudah terkumpul 72 buku. Sisa 228 lagi. Gas Ikhwan. Gimana cara belinya Kores? Caranya kalian DM atau chat nomor Kores 0813 3753 4473, oke? Kalian pengen lihat kita regenerasi? Ya kalian support lah, salah satu caranya. Membuat santri tahu apa yang sedang terjadi di media sosial, bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja. Dan aku saranin kalian kalau beli untuk wakaf ini jangan cuma satu ya, beli 5, 10 langsung 3 gitu, 4 gitu Ikhwan, supaya cepat. Caranya yang mau beli Uhti silahkan chat ke nomor Kores atau DM Kores, nanti aku langsung balas. Slow, aku fast respon orangnya, soalnya ngejar target supaya cepat. Oh iya, ini akan diwakafkan ke santri-santri di pesantren Darut Tauhid ya, Ikhwan. Tempatnya Agim. Sudah ada jilid 2? Kan belum, kalau jilid 2 belum, lagi dirancang. Lagi dirancang, Ikhwan. Abi can gaduh artos ya, nanti aja, siapa tahu pas sudah punya artos bukunya masih ada. Tuh yang mau wakaf silahkan DM atau chat ya, gas. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cung. Kemarin Ustaz Wafi bilang sudah ada saya. Oh, mungkin iya kali sama Ustaz Wafi, kalau sama aku belum ada ya. Aku masih jilid 1 ini. Masih yang ini, yang tema ketuhanan. Jilid 2 itu temanya kenabian nanti. Alhamdulillah, mantap Suti Eli, tafadhol silakan DM atau enggak chat ke nomor Kores ya. Masya Allah. Yeay. Tuh. Iya, akhi bantal. Saya mau wakaf, belum laku tanah kuburan mau saya jual, nggak jadi wakaf. Tanah kuburan. Terus keluarga taruh mana anjir pas meninggal? Ya Ikhwan, silahkan DM atau chat ya, tafadhol. Oh, dan juga ada kabar gembira Ikhwan. Disupport pergerakan Bunda Mila, kalian follow, like. Beliau menggelontorkan dana 2M bersama Bang Wan 1M untuk menangkap penghujat di Amerika. Masya Allah, mantap betul. Silakan geleng-geleng, nama maneh anjir, geleng-geleng support. Ayo teman-teman, silakan kalau ada yang mau nyupport buku silakan hubungi ke Kores ya, silakan. Waduh, dibatasi. Tenanon, aman. Mirip Edis pakai kacamata sebentar ya. Edis kacamatanya KW total itu. Beli di supermarket. Kalau Kores ini asli Ray-Ban ya. Ini pas beli 2,8. Disangkana aing teu bisa, aing boga anjing lah. Mana coba kasih paham. Wih, mantap kacamata Dono anjir.
Olok-olok kabeh. Sokul lagi. Bisa. Ya, gimana teknis kap dan hannya seorang bahasa apa itu? Sematkan nomor Kores. Ini nih nomornya di screenshot aja. Kalau enggak DM ya. Ah, mantap sudah ada yang DM. Siapa ini? Oh, ya inilah. Kacamata Bunda Eli ini. sarwa kabeh teh, kacamata sarwa kabeh teh. Seragam. Kacamata api. Api sama ya kacamata keren deh. Tunjukkan kemana. Tapi ramanya. Bisa ngarokok gitu kumaha eta bisa ngarokok. Bisa caranya dipegang. Terus sedot. Itu bukan itu bisa ngerokok. Terus peringatan. Hirup. Oh ke situ. Kirain cara ngerokok ditanya. Aduh hebat. Berarti kuat orang api itu kuatnya ngerokok juga bisa. Bangsawan api mana ada yang nggak kuat? Oh iya keren memang. Pantesan banyak nu syirik ya. Wah, coba iya. Teman-teman dibandingin saya sama Kores tadi pakai kacamata, bandingin sama si Edis yang pakai kacamata. Kalian kalau lihat saya sama Kores, terus lihat si Edis, mules gak lihat si Edis? Yang itu. Bisa ngerokok gitu nih olok-olok ay gelo. Beki sirik ya Oten. Ya iyalah kalau muka muslimah kan walaupun pas-pasan aura-aura positifnya keluar karena Yoix. Tuh. Ikhwan disupport juga ya PST Loading ini roomnya sedang berkembang. Dia udah tembus 1K. 1-3K lah. Edis turun aja kasihan. Dia di 14-12 kemarin 20-19. Saya buka komal tapi nggak ada yang naik. Oten. Ayo percuma. Bunda, aku udah ngasih nomor WhatsApp di ini Bun, di apa? Di DM. Lanjut ke WhatsApp ya, supaya bisa ngerekap aku. Kang Alif kemana Kang Alif? Ustaz Alif. Sok lah ngegabung. Tidur Ustaz Alif tidur. Istirahat. Jam berapa itu? Oh, jam 2. Ayo teman-teman moderator silakan. Ini naikin loh, iya. Kita udah masuk mode perang ya, jadi naikin oten-otennya ya guys. Naikin oten-otennya. Ada Bang Baal juga asik data ini ya, data Tuhan penghujat di Sodomi itu dikeluarin untuk yang udah aku bagi, itu dikeluarin pas mereka menghujat ya. Kalau mereka nggak menghujat jangan. Bedanya kita sama mereka di situ. Mereka memulai, kita membalas. Kalau kita memulai juga, ya sama aja kayak mereka kan gitu. Memang ada datanya kan, Kirim ayatnya ada ayatnya kan. Res. Oh, iya. Ayatnya ada loh Kang Kores. Mana di mana? Masa ada? Buset ada aja. ayatnya. Berbahaya. Ketika ini, Yesus dikebiri itu, Yesus dikebiri itu. Maksudnya? Yesus kan dikebiri. Enggak, ini Tuhannya penghujat ini. Ya tuh lo ngomong ya. Tapi memang ada ayatnya. Ayatnya memang ada, bahasa originalnya kebiri kok. Oh, kebiri. Jadi ada bahasa ejaan lama, Yesus dikebiri gitu. Tapi original tag-nya. Maksudnya gimana sih? Iya, itu kan itu kan kenapa tidak kawin kan gitu ceritanya. Matius 19:12 itu kan dikupas di situ. Kenapa tidak kawin? Karena ya tidak kawin ini ada 3 kelompok nih. Karena memang dari rahim ibunya, kedua dari karena orang lain, menurut Yesus loh ya, orang lain, dan karena memang dikebiri karena keinginan sendiri gitu loh.
Buset. Karena inginan sendiri karena demi kerajaan sorga, dan kan begitu. Nanti dikupas di sana. Itu pernyataan Yesus sendiri. Segitu ya. Jadi ada yang tidak kawin ini kategorinya tuh karena memang dari rahim ibunya, karena orang lain, karena kemauannya sendiri demi kerajaan sorga, kan gitu. Terus kebirinya di mana itu kata-katanya? Nah, itu nanti lari kalau baca original text. Nah, dalam terjemahan baru itu tidak kawin. Nah, dalam terjemahan lama itu dikebiri, ya kan? Nah, untuk apakah itu tidak kawin itu sama dengan dikebiri atau dikebiri itu sama dengan tidak kawin? Nah, lari ke original text. Nah, dalam original text disebut ionokos. Ionokos itu nanti kalau kita klik lagi dalam di transit lain itu kasim. Oh, nah, ya Asip ini dikebiri. Oh, di situ dapatnya ya. Oke. Terus kenapa dikebiri? Nah, cuman masalahnya kalau kebiri dalam Yahudi ini beda. Dalam Yahudi kebiri ini buah jakar maupun penisnya itu dipotong dua-duanya. Anjir, buset. Potong habis. Yonokos dalam Yahudi ini dipotong. Bukan bukan testisnya aja, tapi dua-duanya dipotong. Nah, nanti timbul dari sana kita coba cari literasi dari luar tadi itu. Ternyata menurut pendapat orang Matius 19:12, menurut si pencetus Tritunggal itu, pencetus Tritunggal yang siapa itu mengatakan bahwa Yesus melakukan Yonokos juga, kebiri. Siapa yang ngomong itu? Aduh, siapa pencetus Tritunggal itu siapa? Tertulian mengatakan bahwa Yesus melakukan hal yang itu gitu loh. Makanya menyarankan bahwa mereka untuk mengikuti Yesus harus melakukan hal demikian. Buset. Nah, makanya timbul ada untuk ini tuh ternyata ya bukan selibat loh ya. Kalau selibat beda lagi. Kalau selibat bukan Yonokos artinya. Nanti coba ditanyain nanti ke kawan Kristen itu datanya itu valid nggak itu datanya itu? Ya kita kan baca aja kan, nggak boleh mengujat lah. Literasinya ada. Tunggu aku balas chat dulu. Sida. Baca ada keterangannya kok di penafsiran dari Alkitab Sabda itu kan ada itu Yonokos. Terus sida, nanti klik aja nanti. Itu merujuk ke Matius 19:12. Ngeri saya bilang ya. Kata itu jangan bang hajar iya tan nusuk gambar itu teh wajar aswat. Nah, eta aku saya. Brutal anjir. Brutal. Masa depan cerah lah Ada Kang Baal dan yang lainnya. Mantap. Kalau nggak bahas tadi itu host kalau nggak bahas apa alif lam mim itu non kemari. Oh malah suaranya nggak ada. Baba bubu gaga bubu. Mereka apa? Mereka sehese. Nah itu bahas alif lam mim. Mutasabihah tuh. Gaga gugu baba bubu bubu. Saya mah yang lucu mah tadi itu yang ada bahasa kayak bahasa India teh. Oh, saya nggak lupa mutasabihah teh. Oten pada nggak perlu dijelaskan lah, Oten buat tahu itu percuma. Ya, ini Ngores mutasabihah Daniel 5:25 Ngores. Tunggu.
Menai PKL Ulpalsim. Anjing sadis si maing tuani aing. Tuani sadis. Habis buka apa, Kang? Akang habis buka apa? Tuani sadis aing. Parah. Sampai kaget tuh. Tentara Romawi emang jahanam. Buka HP langsung anjing sadis katanya tuh. Sadis. Itu gila itu tenang. Bunda Mila Amerika laporin aja dia ada di Amerika. Dilaporkan polisi ngelapor Bunda Mila gitu. Soal apa ngelapornya polisi? Bang Bunda Nora, Teh Nora kok nggak pernah live? Masa nggak pernah live ya? Biasanya suka di Bang Faruk. Ya jarang, sekarang nggak tahu kemana. Alah baru berapa hari aja. Nge-live aja. 3 hari 2 hari kemarin masih ketemu gua. Yang lama udah nggak live itu Ikhwan ya, Akhi Iqbal. Kata Bible. Nah itu udah lama tuh. Saha Iqbal saha? Kata Bible. Cek live Bang Oki tentang Bunda Mila. Oke, aku cek dulu. Gimana caranya? Gimana cara gua ngecek ini? Diputar aja di sini, diputar di sini. Awas ada musik lah, soalnya saya lagi live di YouTube. Bang Juma masih live di YouTube juga. Suaranya aja nanti dengerin. Nih yang tap-tap layarnya telat. Untung tadi nggak rungkad. Udah kepental loh. Saya restart HP-nya. Yang belum klik laporan silakan, yang belum follow di akun yang di atas silakan follow dulu ya guys. Biasanya kalau ada suka naik ke sini, tapi udah baru 3 hari nggak ada. Mungkin sakit atau gimana kan nggak tahu. Mana nggak ada? Apa sih? Wah, ada nggak, Les? Nggak ada. Apa sih? Wah, kali suruh pada pindah ke sono. Mereka menelpon polisi Amerika. Ada rekaman Bang Wan mau shot Edis. Jadi rekamannya Bang Wan mau shot Edis, tapi yang dilapor Bunda Mila gitu maksudnya. Oh, oke. Oh, maksudnya live-nya Oki, buset dah gua cek-cek VT-VT-nya apa ini si Oki? Bukan nasi goreng dia. Coba live nggak, masih live nggak? Masih malas tapi. Iya, ngapain juga? Nggak, maksudnya dia lagi ngomentarin Bunda Mila di apa namanya, fotonya Bunda Mila dipajang di live gitu. Ya Ikhwan record terus kasih Bunda Mila Ikhwan. Keren ya Bunda Mila, keren euy. Oh mantap Bunda Mila bre. Mau ngeluarin 2M anjir. Tadi mobilnya sabrek-abrek dia apa open cam dia kasih lihat. Wah. Juara anjir. Mobilnya pakai remote bisa begini bre. Joknya. Gitu dia. Berarti Bunda Mila itu sana bukan kayak gembel kayak si ini ya si ini siapa? Bukan bre. Bunda Mila bukan asli gembel, itu berarti. Anjir. Rumahnya ya Bang Baal 20M. Oh, rumahnya. Itu muslim ya? Muslimah. Ya Allah, ke muslim kaya ya Allah. Masya Allah. Kenapa si Edis dengan siapa si Taipudin miskin? Ya karena menghujat Islam. Miskin. Aduh ya Allah. Inilah beda aja teman-teman ya. Kalau apa tuh
Muslim memang niatnya memang seperti itu ya diberkahi lah ya. Tapi kalau oten itu kan selain botol, oten itu kan muka petak-petak kayak makan babi gitu kan, kafir lagi. Ya itu jatuhnya miskin sana melarat nih. Niatnya sudah lain masalahnya. Namanya Saifuddin. Saifuddin namanya. Cuma kita karena dia penghujat Tai jadinya Tai. Oh siapa nama aslinya teh? Saifuddin. Enggak, maksudnya Saifuddin itu nanya. Oh namanya itu, padahal saya taunya dia tuh itu. Habis ditulisnya itu terus dari dulu. Si Edis kata sang debater korupsi 2,1 M anjir. Wih gila. Nah itu lihat beda ya. Kalau Bunda Mila tuh 4 M tuh dibagi-bagi. Kalau ini mah 1 M 1, berapa M nih korupsi anjir gelo anjir. Korupsi bre. Ayo ikhwan yang mau beli buku, gas. Ukti Upi, Bunda Eli, jazakallah khair ya, dinantikan besok. Yang lain. Aki Jack, mantap. Andalanku. Ini update ya, buku sekarang sudah terkumpul 72 pieces, 72 buku. Keren. Sisa 228 lagi. Berangkat kita ke Bandung. Eta ngelepus euy. Minta videona ku saya teh. Oh janji eta nu digigireun Kang Kores. Naon teh? Eta. Kunaha? Saya ngirim buku eta tahu minta videona teh. Teh aya pohon Oh gitu. Buku Saifuddin tuh dulu ngajar di Al Zaitun tahun 2000, Saifuddin Murtad. Iya betul. Ini ada yang naik bang. Oh iya Kavana, selamat siang. Selamat malam. Kavana. Tiga, dua, satu, hilang. Kajian lintas kitab suci apa? Kajian lintas. Selamat malam. Kajian lintas kitab suci. 1, 2, 3. Apaan anjir si Oki? Labnya cuma gitu-gitu doang barusan gua dengerin. Oke, ikuti cuma 3, Bang Kores. Oke, hilang. Kirain Malam semakin hilang. Kirain ngebahas apa? Si Yuli itu lagi cari panggung, dia ke si Edis, cari panggung gitu pansos. Siapa? Yuli itu yang ada Yuli di situ. Ada. Oh iya. Si Yuli mau ini ya, mau dia rencananya mau bikinin demo buat Ya. Edis kalau nggak di Jakarta di Petisi. Surabaya. Lucu Iya, mau bikin petisi dia. Tadi saya rekam juga itu. Petisi apa itu? Ya tentang itu si Edis. Kayaknya itu. Petisinya tuh gimana sih? Itu diam itunya si ini. Wah, kok ada Si kajian tuh pengikutnya cuma 3 euy. ini penggadaian naik ini. Aduh, pegadaian lagi naik. Dari isuk-isuk bola Bandung Garelo biasa mah kade-kade ya. Wah, ini bawa nama PT. Ya naik lah. Salah akun kayaknya nih admin ini. Itu yang tadi kenapa diturunin si itu? Yang ngomong. Guys, masih pada bangun. Enggak, kalau yang di bawah coba komen. Yang masih lihat pada bangun belum? Apa udah pada tidur? Bangun tuh. Soalnya ini masa 2K pada tidur nggak ada yang komen. Yang Sering masih terjadi bangun, itu di kota besar. Sibuk pada kata di mobil di mana atuh komen ke mana. Itu lihat tuh ngabung pada komen. Iya, maksudnya masih hadir mereka tuh. Kirain pada tidur. Sok tulis Baal, siapa yang ini Baal pasti bisa enggak? Oh, gua nulis Baal euy. Aya tuh katanya. Lanjut. Ada, berarti masih Oh, ada tuh Baal. Oh, berarti asli bukan robot ya teh. Mama Naila. Siapa lagi nih? Ada ini sih, oi. Saya absen ya.
Sujana, Halo Sujana. Inul, si Inul tadi mau Muhammad, Almin, Fir, Ibrani, Kotak, Nastor Goreng, Mamah Naila, Hadian, Maaf apa bohong. Saiful, Citra Elizabeth, wah banyak Ewil, Pupung, Bang Stilo, Indra, Atos, Windy, cowok semua males. nungguan oten teh. So host naikin oten nah host saya Kang Kores lah. Ayo Ustadz Ali pada Ustadz ini apa? Diansa, Ustadz Ustadz Kores. Garut hadir kan kemarin teh lahir di kota Garut. Coba lo host dipanggil yang oten ketik 3 gitu host. Nah. Host yang oten ketik 3 host. Nggak ada oten. Bermarabok oten menanti setelah pulang mabok naik dengan kesubuh keuneun. Nah, anaknya berada gue. Tilu. Naon? 3 Tuhannya oten tilu. Naon? Kerupuk. Oh kerupuk. Salah kerupuk. Gue yakin sok laparnya. Oten udah punah guys. Oten nanti mau subuh dia kan pulang mabok. Nah, Iya. Naik ke koma. Pinjaman sih Kang ada. Kenapa ngomong si Baal naon? Tinggal Nggak ada. dijatuhkan. Saya baru ngomong dari tadi. Mau subuh. Makasih ya sayang, baik banget dikasih kopi, Masya Allah. Udah cantik, baik, kasih kopi. Ini lagi naik sarangan nih. Keruduk naik, keruduk. Cep, kita naik Cep. Akan Gak ada ilmu ini mah, kayak Tuhannya gak ada ilmu. Kenapa? Gak ada ilmu kenapa? Kayak si Roh Kudus gak ada ilmu. Nggak tahu hari kiamat. Tuhan Muhammad. Gitu oten naik ke terbugu. Itu hukum. Gak jelas. Muhammad. Cuma gitu doang. Ilmu lu cuma gitu doang. Tuhan Muhammad. Enggak cuma gitu doang. Itulah saya bilang Nabi Muhammad itu saking mulianya sampai diunggulkan, mereka dinaikkan levelnya jadi Tuhan. Luar biasa ya. Luar biasa Nabi Muhammad, ya Allah. Keren memang ya Allah. Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Sampai dijadikan Tuhan loh Nabi Muhammad sama mereka ini. Luar biasa. Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Keren ya Allah, keren bener. Kalau saya kan dalam diskusi saya turunkan level mereka ya. Kalau gitu mereka lain, Nabi Muhammad naikkan levelnya, di upgrade jadi Tuhan. Keren gak itu? Itu tandanya saking blonnya mereka itu emang tolol. Punya Tuhan namanya Muhammad. Terus punya pacar namanya Mari.
Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Yesus punya pacar namanya Mari. Lanjut dong, gimana sih? Kita sampai pagi kita. Lanjut. Bang Ishak, syukran Bang Ishak, jazakallah khairan katsiran. Tuhanmu Muhammad. Pacar Tuhanmu Mari. Tuhanmu dua. Apa? Nggak kedengeran? Tuhanmu dua. Hah? Tumah. Tuhanmu dua katanya. Oh. Tuhanmu punya pacar. Aduh, ini feedback ini. Itu siapa ya? Naik terus tapi nggak ngomong ya? Yang tadi itu. Tuhan Muhammad. Tuhanmu punya pacar Mari namanya. Tuhanmu dua. Tuhanmu punya pacar. Ayo. Allah punya Tuhan namanya Muhammad. Yesus punya pacar namanya Mari. Ayo. Jelasin dong Tuhan Muhammad. Jelasin pacarnya Yesus. Pasti kalian terpukul ya. Pasti kalian mau mukul ya. Terpukul Tuhannya Muhammad. Ih, minoritas mau mukul nggak bisa. Tuhannya punya pacar. Terpukul oleh etis. Tuhannya ternyata Muhammad. Terguncang oleh Kores. Yesusnya punya pacar. Terpukul oleh etis tipis. Terguncang oleh Kores Kristus. Yesus punya pacar. Edis TV nggak bisa mukul Kores. Nggak bisa disentuh Kores mau ngomong apa aja. Asik. Allah itu diada-adakan Muhammad ternyata. Yesus itu diada-adakan oleh tukang-tukang Yunani. Masa Tuhan belakangnya us? Tuhanmu Muhammad. Yesusnya punya pacar. Dibongkar etis. Dibongkar Kores. Yesusnya punya pacar. Dibongkar etis. Dibongkar Kores. Yesusnya punya pacar. Hehehe. Dibongkar etis. Tuhannya Dibongkar Muhammad. Kores. Yesus punya pacar. Katanya perawan. Ternyata punya pacar. Ini Tuhan kok pacaran. Set boy, selamat pagi. Selamat pagi. Gara-gara internet Islam hancur. Gara-gara internet Kristen 6% di Indonesia. Dongeng. Kristen mayoritas di Indonesia cuma dongeng. Gara-gara etis terbongkar. Gara-gara Kores dan apologet Islam Indonesia, Kristen cuma 7%. Kata etis Tuhannya Muhammad. Cuma 7%. Cuma 7%. Cengeng. Kerjanya nangis mulu kerjanya. Ini agama satu kami dipersekusi. Kami nggak bisa bikin rumah ibadah. Yang hancur malah Islam. Yang nggak bisa bikin rumah ibadah siapa? Kok yang hancur Islam? Yang cuma 6% di Indonesia siapa? Kok yang hancur Islam? Katanya Islam Tuhannya 2. Kok 87% terguncang? Edis terguncang. 6% diporotin uangnya, terguncang. Edisnya terguncang.
Dia ngumpulin donasi cuma buat operasi tai lalat kudus dari sorga. Dibongkar Edis. Ternyata Tuhannya Muhammad. Parah itu Kores anjir, yang ngebongkar Tuhannya Edis di sodomi itu parah banget itu. Parah itu si Kores itu. Ngebongkar Tuhannya Edis di sodomi. Aduh, kasihan. Weh, nggak kuat. Aduh, baru mulai. Baru 10 menit nggak kuat ya. Dibongkar Kores. Tuhannya Edis di sodomi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Ya, Muslim apa Kristen atau Islam? Kristen. Wah. Ngapain naik? Nah suara aja mending gitu ya kayak Kristen. Kristen dong. Gelo aing ya. Ayo Ikhwan, mari kita senandungkan sebuah yang sudah lama tidak dilakukan lagi. Kita gubrak-gubrak chat di bawah. Ketik Edis dibongkar Kores bersama-sama ya. Dalam 3, 2, 1. Edis dibongkar Kores. Kejang-kejang. Ini tidak takut. Sad boy ini laki-laki perempuan? Laki dong. Edis dibongkar Kores. Pedih. Mantap. Mana geruduk Robert Lele? Ketikannya kok nggak kelihatan? Mana nih si geruduk Robert Lele? Sad boy. Yang bisa diperbuat ya. Coba bisa kita gitu ya. Kayak itulah. cewek ya. Geluh ya, laki-laki tapi cewek. Mantap sih Ikhwan, anjir ini keren kalian. Ini baru Muslim. Keren Rata langsung di bawah itu, tenggelam langsung itu anjir. Chatnya si siapa namanya? Si geruduk Robert Lele. Sad boy bisa open cam nggak? Ya, teman-teman yang ada di Panglima Apologet Islam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Sad boy sedikit kok. Melambai atau pria normal? Normal kok. Oke. Normal Suka perempuan ya? Ya kan suara bisa dirubah-rubah Om jale. Normal. Ya tangannya minta dipenggal anjir. Om jale. Om Suma. Anjir geluh. Oten kelakuan. Kenapa nggak ada yang beres ya? Iya nggak ada yang beres ya Allah. Udah kasihan. Mereka nih kelihatan orang bingung gitu ya. Ini di dalam ini kan juga ndak beres ini kan. Ndak beres semua juga ini dalam ini. Nggak beres. Ngomong lawan. Sudah merasa menang kalau sudah bisa tapping Edis kalah, mana bisa Edis dikalah tuh. Loh tadi juga temennya itu ngetik ngomong-ngomong dibongkar Edis merasa menang dia. Nggak bakalan gitu tuh. Cabut dulu dong sayang, pengen kentut apa? Sebling gitu. Kok ada kangkung nyangkut? Bekas makan semalam ya. Jangan kamu sering. Kalau kata Metatron waktu dicabut ininya penisnya ada biji cabai katanya. Kalau sakatnya berdiri 70 tahun ya begitu. Kangkung tercabut juga tuh. Tapi kalau Tuhan punya kelamin berarti pedangnya maha kekal ya. Sama aja tuh Muhammad juga. Iya nggak? Tuhan Iya nggak Sad boy? Kalau Tuhannya ada kelaminnya kan berarti kalau ngaceng itu kekal dong selamanya ngaceng dia. Sama Muhammad tuh. Bukan kan Yesus kan Tuhan katanya kan? Iya nggak? Nah Muhammad juga Tuhanmu tuh. Lah sekarang Yesus Tuhan lu bukan. Kalau kami sih berani ngomong Muhammad bukan Tuhan kami. Kalau lu berani nggak ngomong Yesus bukan Tuhan lu?
Oh tidak, Tuh Yesus itu Tuhan kami. Nah udah, kalau ngaceng berarti selamanya. Kena dia. Mantap. Kena jebakan Batman. Itu aja merasa menang, tapi nyatanya Ya iyalah. Coba lu bayangin ngaceng 70 tahun sama ngaceng selamanya, mana yang menang? Kan kalau Tuhan kan kekal dia dari awal sampai akhir. Iya nggak? Muhammad di kuburan masih bocor nggak? Oh aduh, marah dia, emosi dia. Emosi dia. Emosi dia. Lo Nabi kami kan punya istri, ngapain ngocok? Tuhan lu kan nggak punya istri, pasti kocok dia. Dia selama di bumi ngocok dia, nggak punya istri dia. Iya kan, Tuhan nggak boleh beristri. Kalau Tuhanmu kan beristri toh. Lo bukan, wah Tuhan nggak boleh beristri katanya. Itu apa dibilang istriku itu di perjanjian lama? Ngapain itu dibilang? Oh, mana ada? Aduh, blow on banget dia. Ini lihat ini. Tidak ada. Ada, aduh. Ini makanya sekolah minggu nggak dibaca aja kayak gini-gini. Ini Hosea 2. Ini kita buka nih. Kita buka dulu Hosea. Jangan nangis ya. Iya, kita nggak boleh jangan menghujat nangis, ya. jangan nangis. Nggak boleh menghujat ya, kita pakai data ya. Kita pakai data ya, kita pakai data. Jangan nangis ya. Jangan nangis ya. Nah, coba di sini. Tulang lunak, dengerin dulu tulang lunak. Lu diam dulu. Adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan apa? Bukan apa? Bukan istriku. Belum beres, masih ada kelanjutannya. Dan aku ini punya sundalnya dari mukanya dan zinahnya dari antara buah dadanya. Istrinya Tuhan berzina. Istrinya Tuhan berzina. Data valid itu. Valid ini data ini ya. Oh, nah, ya nggak bisa Allah. dilapor ya, nggak bisa dilapor. Nah, data ini data. Data valid itu. Data valid ini nggak bisa dilapor. Masa emosi? Data kok, masa emosi? Ada yang emosi gitu tadi? Anjir, istri Tuhan berzina, bre. Istri Tuhan berzina. Coba lah, ini kita pakai logika ya, kita sebagai muslim ya. Tuhan punya istri, terus istrinya selingkuh, lu bayangin. Tuhan punya istri, istrinya selingkuh, lu bayangin. Aduh. Kayak mana itu konsepnya? Istrinya Tuhan selingkuh. Berarti Tuhannya ini mungkin apa barangnya tidak bagus mungkin, tidak hidup. Ini gua ke muslim ya. Ini gua coba bayangkan ya, kalau Tuhan punya istri, istrinya selingkuh. Manusia selingkuh dua alasannya. Kalau nggak urusan ranjang, urusan finansial. Nah ini kalau Tuhan diselingkuhin, masalahnya yang mana ini? Finansial atau ranjang kira-kira? Urusan ranjang kelihatannya, impoten. Masa Tuhan impoten, gila. Ada aja itu ya. Itu data valid. Saya belum screenshot tadi. Screenshot ada itu di website, keluar di mana-mana. Oh iya, baik. Saya catat ya, Pak Kores, ya, makasih ya. Jadi Tuhan Iya, mereka perkara punya istri, Tuhannya penghujat itu nggak ada lawan, bre. jadi impoten Tuhannya lah ya. Ada aja ini Bible. Sad boy. Udah tahu kita nih favorit buat kalau ada aja Bible ini ya. Kok ada debat begini tadi bisukan? Siapa yang bisuin, bre? Takut ya? Takut gimana lu? 6% gimana kita mau takut? OTW 5%. OTW 5% malah. Lu 6% kok takut kita, anjir. Banyak yang murtad dah. Banyak yang lu tuh butuh yang murtad 100 juta baru lu bisa 50%. Murtad 1-2 biji gara-gara Indomie. Cuma gara-gara Indomie doang anjir murtad, nggak nambah itu persenan, tetap 6%. Sedikit aja tak ye. Kita nggak butuh banyak. Ya kalau gitu lu beranak aja kalau butuh sedikit gitu. Ngapain lu ngambilin anak orang? Lu kalau butuh umat beranak, ngapain ngambilin anak orang? Marah tak ye, umatnya diambil toh. Mana ada marah? Mana? Gimana bahasanya? Kami tidak marah. Kenapa kami marah? Makanan kami toh. Kami tidak marah. Kamu butuh 10. Nanti nih yang orang-orang muslim yang mungkin imannya lemah, bisa kamu kasih makan di gereja. Bagus itu. Tak ada tak ye. Kalau Islam kami yang enak. mualaf, public figure. Kalau Kristen
Anak-anak Tuhannya yang baru masuk ke dalam Kristen, yang baru dibaptis, orang-orang miskin. Tidak ada orang-orang kaya yang masuk Kristen. Public figure masuk Islam, orang miskin masuk Kristen. Acaranya luar biasa iki. Oh, sakit hati. Kenapa sakit hati? Punah ya Kristen ini lama-lama 5% Indonesia. Lama-lama 5%. Makanya nanti kalau lihat orang-orang miskin, ajak masuk Kristen. Cocok itu. Nggak mau orang minum kencing onta iki. Makanya Anda pindah iki loh. Iya, pindah karena miskin. Dikasih kencing Tuhannya kalau di sana. Masih mending itu disuruh minum kencing Tuhannya di sana. Bayangin kalau onta betina. Waduh, tergagap-gagap. Kenapa? Emosi ya. Waduh, baru mulai kita udah emosi. Kalau pindah ke dalam agama kalian, disuruh minum kencing Tuhannya sendiri. Kalau kencing betina tak ye? Minum kencing. Ngomong apa kamu? Jangan marah-marah. Coba roh kardusnya ditenangkan dulu. Ditenangkan dulu roh kardusnya. Santai. Jangan emosi. Gitu. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain saya. Jadi jangan emosi. Sabar. Iya, Pak Kores. Ya, silakan berbicara kalau udah tenang. Tenang aja iki. Apa? Hah? Tenang, tidak ada. Nah, tenang, sabar. Nah, sekarang baru berbicara, silakan. Sudah berapa kali Anda minum kencing onta dak ye? Waduh, kencing onta mahal. Kamu sudah berapa kali sudah minum kencing Tuhanmu? Logikanya di mana tuh? Masa kencing onta dibeli? Loh, kencing Tuhan bukannya lebih bagus dari kencing onta? Wah, tidak mau dijawab, sakit hati dia kawan-kawan. Masa kencing onta bisa mengalahkan kencing Tuhannya sendiri? Kenapa tidak bisa mengalahkan kencing onta? Ini kencing Tuhannya. Kencing onta diminum sembuh itu orang. Kencing Tuhannya diminum kejang-kejang nggak ini orang-orangnya? Kalau kita tidak. Oh, gimana ini? Kok nggak bisa menjawab? Apa pedas sekali memang konterannya Kores. Ini kencing onta, kencing binatang bisa menyembuhkan orang kalau yang sakit. Kencing Tuhan bisa apa? Penyakit itu. Kencing Tuhan penyakitan. Waduh, kalau gitu Tuhannya dibuang saja. Kalau kencingnya penyakitan, dibuang saja Tuhan. Kencing Tuhannya diakui kawan-kawan bikin penyakit, kalah sama kencing onta. Ini goblok Tuhannya ini. Cuma bikin penyakitan aja. Tuhan sebadan-badan kalah sama kencing onta. Bayangin itu kawan-kawan. Otaknya di mana ini nuhanin Tuhan yang gak ada gunanya. Aduh, saya sangat suka kalau ada penghujat di sini. Bebas saya ngomong apa saja. Gas terus. Gimana? Sudah minum kencing Tuhan hari ini? Loh, kok terdiam? Dijawab. Kencing onta bisa nyembuhin orang. Kencing Tuhan kau bisa apa kencing Tuhan kau? Kencing onta baru dengar aku kalau kencing bisa nyembuhin orang baru dengar. Loh iya, lihat di Arab gak ada yang mati. Kencing Tuhan bisa apa? Itu kena gak bisa apa-apa kencing Tuhannya. Wah, Tuhan lu goblok berarti, buang aja ke neraka Tuhan lu. Kalah sama kencing onta. Sini anjing, gua kasih ini kencing onta ke muka Tuhan lu, gua balur itu sebadan-badan ke Tuhan lu tuh. Gua balur itu ke badan-badan itu gitu. Kencing onta gua balurin ke muka Tuhan lu sebadan-badan supaya sembuh dari sakitnya. Tuhan lu tuh sakit tau nggak? Dituhanin kencingnya nggak bisa apa-apa, dahaknya nggak bisa apa-apa, tangannya nggak bisa ngapa-ngapa. Ini goblok Tuhan seperti ini, dibuang saja. Waduh, dia terdiam dia. Jangan sakit hati, Saya mengasihimu. Kalau udah ditampar, ditonjok pipi yang sebelah kanan, lokasi pipi lu yang sebelah kiri gitu. Ya, lokasi itu. Coba lu bayangin otak lu di mana? Ini kencing onta bisa ngalahin kencingnya Tuhan lu. Kencing onta bisa ngalahin mukanya Tuhan lu. Ngapain Tuhan lu dituhankan kalau seperti ini? Coba otak lu di mana sih? Otak lu di mana? Tuhan lu bisa apa? Bisa apa Tuhan lu? Masa kalah sama kencing onta? Tuhan lu goblok. Goblok Tuhan lu. Waduh. Kok waduh? Dijawab. Tuhan lu goblok nggak? Kalau goblok jangan kalah sama kencing onta. Bisa apa dia? Kencing onta sampai sekarang masih diminum. Tuhan lu badannya udah hilang sekarang. Tolol kali jadi Tuhan. Yang tolong itu Tuhan lu sekarang udah nggak ada. Kencing onta masih ada sampai sekarang.
Artinya apa? Kencing onta lebih lebih suci, lebih kudus daripada Tuhan lu. Tuhan lu hilang kayak air got disiram. Kasihan. Lo kok kasihan, Tuhan lu yang kasihan lah. Pakai otaknya coba. Ketika dia jadi orang di bumi, berhasil nggak dia jadi orang? Jadi apa dia di bumi? Pejabat? Jenderal? Apa? Raja? Sekali kamu. Sampah. Tuhan lu tuh sampah, tau nggak? Sampah masyarakat. Baru terkenal setelah 300 tahun kemudian. Ini kenyataan. Saya mengasihimu. Saya mengasihimu di sini. Makanya punya otak itu dipakai, bukan disedot. Punya otak itu. Tuhan lu ada kontolnya. Mujizat dari kontolnya aja nggak ada. Cewek-cewek aja nggak ada yang mau ketika dia jadi orang. Yang kayak gini bukan dituhanin, yang kayak gini. Yang kayak gini tuh dibully yang kayak gitu. Kamu sedang mengecek pakai otak lu. Muhammadmu sendiri. Pakai otak lu gitu loh. Gue banting juga pakai ontak ini Tuhan lu. Iki tuh sedang menghujat Tuhan sendiri, Tuhanmu sendiri. Kau goblok. Tuhan kau itu goblok. Turun ke dunia kencingnya nggak ada guna. Dia turun ke dunia itu Yerusalem masih Yahudi sampai sekarang. Tolol nggak itu? Begitu. Tolol itu Tuhan tolol yang seperti itu. Ya itu Tuhannya mau tonjokin aja udah Tuhan kayak gitu bodoh. Tahu nggak? Turun ke Yerusalem, isi Yerusalem sampai sekarang masih Yahudi. Blow on sekali dia. Nah, ini puas banget gue memberitakan kabar yang baik kepada orang kayak begini Iwan. Mantap betul. Nabi kami ya. Ketika dia meninggal satu Arab Islam ikut imannya. Tuhan lu turun di Yerusalem Tuhan lu. Yang jadi agamanya malah Italia kan goblok. Walah. Bodoh yang kayak gini kan. Walah. Iyalah. Nih Musa turun di Israel, satu Israel Yahudi. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam turun di Arab, satu Arab Islam. Tuhan lu turun di Yerusalem yang Kristen Italia. Coba otaknya dipakai. Gitu loh. Iya set boy. Dipikir otaknya gitu loh. Kemarin kalah sama kencing onta mujizatnya. Kalah sama Hajar Aswad coba. Yang kayak gini kan bukan Tuhan ini. Ini boneka di taman boneka Dufan. Puas buat anjir gue ngata-ngatain penghujat bre. Merdeka gue. Kayaknya gue pusing kalau gue nggak ngata-ngatain penghujat sama Tuhannya, sama imannya, sama keluarganya, sama segalanya gue kata-katain. Pusing gue kayaknya. Coba ngomong dikit lagi supaya gue dapat inspirasi set boy. Silahkan ngomong dikit lagi. Bisa nanya Bapak dulu. Apa? Waduh, dia terdiam dia kawan-kawan. Sakit batinnya ini kayaknya. Sabar ya. Sabar. Kamu apa? Udah pernah nyium batu nggak kamu? Oh belum, haji mahal. Kamu udah nyium penisnya Tuhan lu? Belum pernah nyium penis Tuhan lu? Waduh, kasihan sekali. Kalah sama orang-orang yang baru masuk ke agama pagan Yunani. Nyium batu aja mahal banget. Anjir di foto-fotonya Iwannya lu lihat ditamin Tuhannya dicium-cium. Banyak batu di Ini Indonesia. goblok banget ini agama serius. Tuhan ada kelaminnya coba. Itu batu Hajar Aswad bre. Kalau gua cabut gua lempar ke muka Tuhan lu, berdarah muka Tuhan lu. Berdarah muka Tuhan lu serius. Waduh. Iya. Waduh. Ini gua kunyah ini Hajar Aswad, gua lepeh ke muka Tuhan lu, berdarah itu mukanya. Walah. Serius. Serius. Sakit anjir. Atau enggak gue banting pakai onta Tuhan lu itu. Coba. Nanti Tuhanmu tak kasih kencing onta. Ya. Nanti Tuhanmu tak kasih Tuhannya dibanting pakai onta. Kencing onta. Lagian ya orang waras ya. Kan udah dilihat dari zaman dulu ya gini set boy ya. Udah dilihat dari zaman dulu. Semua Tuhan-Tuhan yang berkontol itu ujung-ujungnya binasa. Ujung-ujungnya nggak ada di bumi. Bertahan di dunia cuma berapa tahun. Terus dia menghilang lah nggak tahu kemana gitu kan. Sama aja. Malah disembah. Nongol lagi satu ini Tuhan berkontol disembah. Coba ini batu kok disembah gitu. Udah gitu datang nih agama pembaharu yang meluruskan ajaran-ajaran yang sesat gitu, yang menyembah Tuhan berkontol ini. Kamu ini ajaran yang baru yang benar ini
Malah dihujat, coba bayangin. Padahal apa yang lebih nggak bermoral, kawan-kawan? Sad boy, apa yang lebih nggak bermoral? Dari Tuhan ada kontolnya. Apa yang lebih nggak bermoral? Kalau minum kencing binatang. Hadis doif dikatakan penis itu akan ngaceng 70 tahun. Ketawa mereka. Tapi ketika Tuhan ada kontolnya ngaceng selamanya, mereka sakit hati. 70 tahun? Loh kok sakit hati? 70 kontol ngaceng 70 tahun marah. Kontolnya Tuhan ngaceng selamanya sakit hati. Maunya apa ini? Teritung-teritung penghujat maunya apa? Bekal itu. Nih. Apa? Jangan emosi. Sabar ini masih banyak yang akan gua bahas di muka lu gitu. Terus lucu begini ya kawan-kawan ya, ini doktrin para penghujat Islam gitu. Tuhannya nyiptain manusia, lalu kemudian manusianya berdosa manusianya, diusir dari surga ini manusia. Tapi iblis nggak diusir karena gua nggak baca di mana iblis diusir. Habis gitu nggak bertobat manusianya, oke. Dikasih banjir, diusir nggak mempan, dikasih banjir, habis semua manusia kan gitu kan. Terus Tuhannya menyesal. Tuhannya menyesal, lucu. Tuhanmu dua. Udah gitu, ada lagi manusia masih berdosa juga. Oh ya udah dikasih hukum ya, namanya hukum Torah gitu. Dikasih hukum Torah. Tapi aku masih berdosa juga ber manusia. Gue di sini mikir ini Tuhannya ini gimana konsepnya? Tiap bikin hukum gagal terus. Udahlah. Vakum berapa lama dibikin lagi hukum kasih. Yesus turun nebus dosa manusia kan gitu. Masih juga berdosa manusia. Anjir. Ini kayak mana konsepnya kok gagal terus ini hukum-hukum. Gagal terus hukum-hukumnya ini Yesus. Kayak mana konsepnya? Muhammad yang kakak. Alhamdulillah di Indonesia nggak pernah berkembang kan gitu. Madu. Alhamdulillah di Indonesia nggak pernah berkembang gitu. Karena ini konsep Tuhan bikin 4 konsep untuk membuat manusia jerah. Nggak jerah-jerah. Masuk ke Islam itu. Kalau gua sih mending lengser jadi Tuhan ya. Mending lengser jadi Tuhan. Bikin 4 kali percobaan, manusia masih berdosa. Gagal terus kerjaan. Jangan marah, jangan emosi sad boy, jangan emosi. Ini memang kenyataannya begini. Kamu yang cuma capek-capek. Ini kenyataannya begini loh sad boy. Jangan sakit hati. Ulu sakit batinnya. Ulu. Cup sabar. Sabar, jangan marah. Ini kan gue cuma menyampaikan suatu perasaan kasih gue kepadamu. Sabar sad boy, sabar. Kita sudah tahu semua. Lu nggak bisa ngapa-ngapain gue, jadi lu sabar aja di sana. Kamu juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain gue bebas ngomong apa aja. Selama gue melawan penghujat, gue bebas ngomong apa aja. Nah, kalau misalnya kita sama-sama jangan emosi. Jangan marah. Tidak ada yang emosi, Pak. Bagus kalau nggak emosi artinya lu menerima Tuhan lu ada kontrolnya. Lu menerima ya? Tidak. Lo kok tidak menerima gimana? Kontol Muhammad yang orang nggak? Tuhan lu orang nggak? 10 tahun. Waduh, Tuhan lo kontolnya ngaceng selamanya. Kaget dia. Tuh, ngaceng selamanya loh. Ada kontolnya loh Tuhan lo. Masa ngacengnya sebentar? Selamanya loh. Ngaceng selamanya loh. Nggak perlu obat kuat itu. Kamu pijitin dia. Penisnya maha kuasa ya? Penisnya maha kuasa ya? Nggak dijawab ini. Gimana sih? Tuhan kalau ada kontolnya pasti maha kuasa. Masa cuma mukanya doang maha kuasa, kontolnya juga dong, ya nggak? Kayak minyak lintah. Waduh, gimana ini? Oh iya, nanti kabarnya kalau lu meninggal katanya kawin sama Tuhan di sorga ya? Kawin ya? Mau digaya apa Tuhannya? Mau gaya doggy style, iya di doggy style, Tuh Haji di doggy style rohani ya. Anjir, enak banget kawin sama Tuhan. Lihat dong 3GP-nya kayak gimana tuh kawin sama Tuhan tuh. Wah, asik. Nanti lu mau keluarin di mana? Di punggungnya Tuhan atau di perutnya Tuhan? Dijawab dulu set boy. Nanti kan ada kawin tuh sama Tuhan tuh. Lu giliran keberapa set boy? Giliran keberapa? Satu. Masih bagus. Bentuknya masih 323. Bayangin itu. Kayak gimana bentuk Tuhan lu? Woi. Waduh, 2 korban tumbang malam ini kawan-kawan. Halo Bang. Alvino Ahmad, Muslim atau Kristen? Shalom. Saya Kristen asli Bang. Oh alah, Kristen apa? Kristen putus asli. Kristen asli. Iya dong. Yang palsu gimana?
Yang palsu ya yang sekarang sih. Ya nggak tahu ya. Kalau aku sih Kristen asli ya bang ya. Oke, apa bedanya Kristen asli sama Kristen palsu di 2025? Apa bedanya? Kalau yang asli ya bang. Kalau yang palsu nggak tahu ya. Coba yang asli deh. Jadi kalau yang asli itu satu, kita nggak suka tuh yang namanya Yesus ditelanjangi, kan nggak suka gitu ya kan. Nggak suka Yesus ditelanjangi literal atau ditelanjangi alegori maksudnya? Ya maksudnya semuanya itu kayak di apa itu namanya, kayak di gereja ya kan, itu kan ditelanjangi tuh. Nggak suka. Tapi kan maksudnya kan apa ya? Maksudnya kan sesuai dengan penggambaran yang ada di Bible mungkin. Ya mungkin itu Kristen palsu mungkin ya. Waduh. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu apa ya? Kita nggak suka juga sih kalau si Yesus ini dijadikan Tuhan ya kan. Karena kan Kristen asli pasti meyakini kalau Yesus itu adalah Mesias gitu ya kan, pembawa pesan. Oh ini bener ini sesuai narasi yang gua baca. Ini bener ini. Iya, kan Kristen asli ini bang. Kristen asli dari lahir loh. Kristen asli dari lahir. Gerejanya apa? Gerejanya apa? Walah. Oke. Terus apa lagi yang membedakan sama Kristen palsu? Apa lagi? Terus yang Kristen palsu itu pasti tidak akan menyebut Yesus itu jadi Tuhan gitu. Ya tadi itu udah. Itu ya udah udah tadi. gitu ya. Oh ya lupa sih. 2 aja berarti. Terus aku itu dari Kristen nggak hafal loh semua kitab-kitab. Yang saya hafal itu cuma ulangan 64. Tunggu dulu, ini Kristen beneran atau Islam ini? Kristen asli bang. Kristen asli di KTP Kristen. Iya dong. Oh, terus di gereja pas bergereja semuanya sama imannya kayak Alvino sama? Enggak dong. Enggak, berarti Alvino sendiri dong. Iya, makanya itu. Kok gitu? Dari kapan? Ada penasaran kok Ahmad namanya. Iyalah lah, kan Kores sendiri juga ada Krisnya, kan nggak salah juga kan kalau aku pakai Ahmad. Ya, Ahmad itu nama akun doang, bukan nama KTP. Iya dong. Oke. Dari kapan apa? Gini sih ya, aku mau menyampaikan pendapat aja sih ya, Bang ya. Boleh. Bahwasanya itu banyak yang Kristen itu logikanya itu nggak karuan ya. Karena satu, kitab otentiknya itu udah hilang. Nah, beda sama servernya Bang Kores nih. Kan masih ada itu di Birmingham University, itu kan masih ada. Dan date carbonnya itu kalau dilihat dari ilmu sejarah ya Bang ya. Kalau nggak salah ilmu sejarah itu Nabi Muhammad itu hampir sama dengan kitab yang asli itu. Artinya manuskripnya itu ada. Sementara ya kan yang Kristen nggak ada itu. Nah itu mohon juga dijawab ya Bang ya. Karena saya kan juga belajar juga. Jadi mungkin itu aja sih yang bisa saya tanyakan. Apa yang gua jawab ini? Tadi belum pertanyaan, tadi masih premis itu. Oh iya, itu masih premis. Jadi itu Bang, apakah ada sumber asli atau manuskripnya si Alkitab ini? Kita nggak usah bahas perjanjian lama lah ya, karena perjanjian lama itu kan juga dari tanah, kemudian diterjemahkan menjadi Septuaginta. Setelah itu si rasul palsu yang namanya Paulus itu kan baru dia Kristen apa ini anjir? baru dia kan mengadopsi Kristenan gitu Bang. Jadi nanti mohon dijawab ya, apakah ada manuskripnya itu? Manuskrip asli dari terjemahan baru lah. Kalau terjemahan lama kan dari Septuaginta itu. Perjanjian. Perjanjian baru, perjanjian lama. Yes. Terjemahan baru, terjemahan lama, LAI dong. Bukan terjemahan baru, terjemahan lama. Perjanjian. Tadi lu salah ngomong. Iya betul. Mungkin ya itu jadi aja sih.
ada dua pendekatan ya, sebagai akademisi yang bergelut di dunia lintas iman, ada dua pendekatan kalau kita bahas mengenai manuskrip asli dari Bible gitu. Pertama mau dibahas apa nih? Manuskrip asli Bible yang sesuai dengan Yesus di masa itu gitu, atau manuskrip Bible yang berbahasa Greek di abad pertama gitu. Mau mana nih pendekatannya kayak gitu? Karena nanti dua-duanya ujung-ujungnya porosnya sama. Manuskrip tertua dari Bible itu ada di tertua ya. Bukan dari gaya penulisannya, itu ada di abad kedua. Paling tua itu. Nanti itu mau apokrifa, mau yang kanonik, itu ada semua di sana. Dan yang paling tua kalau gua nggak salah masih P52. Tapi kecil banget dia manuskripnya itu, P52. Manuskrip asli ya. Kita nggak bahas lengkap atau enggaknya, ini yang dibahas manuskrip asli. Jadi dia kecil banget, terus robekan-robekan kertas gitu. Nah itu namanya P52 atau papirus 52. Nah, terus iya. kan Tapi kalau kita tunggu Alvino. Tapi kalau kita mau bahas yang lengkap, yang memang kebaca gitu sama orang, nah itu baru ada di abad keempat sama abad kelima. Codex Vaticanus, Alexandrinus, Brezae, sama Sinaiticus. Iya. Salah. Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus, Brezae. Nah ini 4 kodeks tertua, terlengkap yang bisa dibaca gitu. Kalau yang tua-tua itu yang manuskripnya paling bisa dibaca walaupun cuma selembar 2 lembar itu ada di Lukas sama Matius. Nah gitu. Silakan. Nah, oke. Nah, lalu yang jadi pertanyaan kan, dari beberapa pendeta kan nggak bisa jawab itu. Udah imani aja kan, kebanyakan jawabnya kayak gitu ya. Nah, kemudian itu kalau di Al-Quran ya, di kitabnya Bang Kores ini kan, Injil itu kan sudah hilang. Maksudnya hilang itu otentikasinya atau keasliannya kan udah hilang tuh, ya nggak? Nah, kemudian lantas apakah perjanjian baru seperti Lukas, Matius, Yohanes dan sebagainya itu bisa disebut asli? Dan mengingat tadi manuskrip aslinya kan 4 abad, artinya kan sudah 400 tahun ketika Yesus itu sudah tidak ada gitu nggak sih Bang? Enggak. Tahun 300 itu disebutnya abad keempat gitu. Jadi 300-an tahun. Ya betul. Nah, apakah dari 300 tahun itu setelah Yesus nggak ada, apakah itu bisa disebut asli itu? Lantas Injil Lukas, Matius, Yohanes dan lain-lainnya itu apakah bisa disebut dengan Injil asli itu? Kalau ditanya di perspektif Islam, apakah kitabnya Kristen ini Injil yang dimasuk Islam? Kami sebagai bukan kami lah, gue pribadi yang mempelajari, gue berkesimpulan begini. Markus, Matius, Lukas, Yohanes itu bukan Injil yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena yang dimaksud Injil oleh Allah adalah wahyu yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi semua wahyu dari Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu disebutnya Injil. Gitu. Kitab itu apa? Kitab itu nggak melulu buku dalam bahasa Arab. Kitab itu bisa ketetapan. Contoh misalnya di surah An-Nisa ayat 24, Kitabullahi alaikum gitu, ketetapan Allah untuk kalian. Bukan buku gitu. Nah, jadi ketika disebut kitab, maka itu disebut wahyu yang khusus turun kepada nabi tersebut. Zabur wahyu khusus kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu kemudian Taurat adalah wahyu khusus yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran adalah wahyu khusus yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Alvino. Sehingga jawabannya ya bukan Injil itu yang dimaksud oleh Allah di dalam Al-Quran. Gitu. Iya, soalnya kan gini ya Bang ya. Ini dari perspektif saya ya Bang ya. Kalau di Al-Quran atau mungkin di Taurat gitu ya kan, itu kan pasti nama surat ya kalau nggak salah ya. Nama surat itu kan pasti nggak pernah itu menyebutkan nama khusus gitu yang nggak penting gitu ya. Misalkan kayak Lukas ini siapa?
Matius ini siapa gitu ya kan, Yohanes ini siapa gitu. Nah maka dari itu kan ini kayak menjadi pertanyaan besar bahwa memang Injil itu sepertinya nggak oten nih, maksudnya nggak langsung turun dari Yesus gitu, ya nggak sih Bang? Injil maksudnya yang Kristen punya ya, yang Kristen punya, iya kalau Kristen punya itu bukan Injil bre. Eugalion ini Injil itu mereka ngambil terjemahan pas di Indonesia, dia nama sebenarnya Eugalion itu. Bukan gitu maksudku Bang. Iya gimana? Maksudku itu kalau di dalam Al-Quran atau Taurat ya, itu kan nama-nama surat, kalau di Bible kan namanya kitab itu ya. Nah, nama-nama surat itu kan pasti memiliki makna khusus gitu. Tapi kalau di Perjanjian Baru kan nggak, kayak Lukas, Matius, Kornitus itu kan cuman surat yang ditulis oleh Paulus ya kan, Kornitus itu ya. Lalu Korintus. Ya, bukan termasuk dalam apa ya, perkataan Yesus secara tersurat gitu. Gimana sih, gua bingung sih ngomongin karena agak ngantuk ini Bang. Maksudnya paham kan? Iya ngerti, maksudnya gini, beda. Kalau beda konsep datang dari mana tulisan dalam kitabnya Islam sama kitabnya Kristen itu beda konsepnya. Datang dari mananya beda. Kalau Islam itu wahyu dari Allah, ditulis diucapkan Nabi, disampaikan Nabi, dituliskan oleh para sahabat. Kalau di Kristen ini adalah tulisan persaksian dari yang diklaim sebagai murid-murid Yesus tentang kejadian hidupnya Yesus gitu. Jadi bukan wahyu dari Tuhan lalu kemudian dituliskan, enggak, tapi persaksian penulis tentang Yesus ini. Gitu Alvino bedanya. Oke, udah paham ya. Lantas ya, ini mungkin buat teman-teman Kristen juga ya, ini perlu dipertanyakan juga. Lantas mengapa kalau perkataan Yesus itu langsung ditulis oleh si murid-muridnya ya, lantas kenapa harus ada bukti abad keempat setelah ia nggak ada gitu? Lantas kenapa harus ada bukti abad keempat? Iya, maksudnya kan sumber autentikasinya ya kan, sumber keasliannya itu kenapa ditemukannya itu terakhir abad keempat, ya kan? Padahal kenapa nggak ada di abad awal-awal gitu maksudnya? Nah, nggak betul. Maksudnya kenapa? Ngantuk ini serius Alvino nih. Iya kayak gitu Bang. Mohon dijawab ya Bang ya. Ini buat teman-teman Kristen juga. Oke, dari perspektif Islam, karena Tuhan semesta alam Allah Subhanahu wa taala hanya menjanjikan Al-Qur'an saja yang dijaga. Ini kalau jawaban dari Islam ya. Hanya Al-Qur'an saja yang dijaga. Sedangkan kitab-kitab yang lain, Taurat, Zabur, Injil, itu Allah tidak menjanjikan. Gitu. Nah, tapi kalau dari Kristen biasanya mereka menjawabnya begini kalau dari sisi akademis. Zaman dulu belum ditemukan kertas yang awet bisa langgeng lama gitu, papirusnya, sehingga ketika ditulis cepat hilang. Dan yang paling awal itu dari bapak-bapak gereja itu tiba-tiba langsung 21 udah dibundel gitu. Cuma ada beberapa sejarawan juga, gue lupa, gue nonton di YouTube yang bahas Kristen secara akademis. Zaman dulu itu di titik-titik Kristen awal-awal abad 1 abad 2 itu mereka megang abad 1 lah ya. Mereka tuh megang tuh satu-satu tuh Eugalionnya itu. Ada yang cuma megang Matius doang, ada yang cuma megang Lukas doang gitu. Lalu kemudian lama-lama digabung gitu semua gitu. Oke. Karena aku kan juga Kristen KTP gitu ya, jarang ke gereja. Jadi ya. Iya, Korintus jadi Kornitus dia. Jawaban dari si pendeta sendiri kan juga kayak kurang meyakinkan gitu. Ya karena kalau pendeta itu kan fokusnya di sini biasanya. Fokusnya itu di khotbah mereka. Itu kan beda lagi ininya. Iya, maka dari itu, Bang.
Nah, maka dari itu kan saya juga ingin melihat perspektif berbeda dari si Islam gitu, bagaimana sih. Nah, terus yang menjadi pertanyaan sendiri ya kan, kok ada kontradiksi nih di dalam Alkitab nih. Ini juga buat belajar-belajar apa sih teman-teman Kristen juga nih. Kayak semisal Ya. di Yohanes 10 sama Yohanes 14, Yohanes 10:30 sama Yohanes 14:28 itu kan sudah kontradiksi kan. Maksudnya itu kalau memang Yesus itu kuasa dan setara dengan Bapa, kenapa kok dia itu lebih besar gitu. Maksudnya dia lebih kecil daripada Tuhan gitu. Lebih kecil daripada Tuhan. Siapa yang lebih kecil daripada Tuhan? Si Yesusnya kan Bapak Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Terus kenapa emang kalau lebih kecil daripada Tuhan? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini ayat kok menjadi kontradiksi gitu. Dan ini kan mencerminkan bahwa Tuhan sendiri menjadi tidak kuasa, tidak maha besar kan gitu. Secara logika aja lah. Kita mainnya secara logika aja ya. Padahal kalau dari Yohanes 10:30 itu kan mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu gitu. Iya, karena mereka framing. Padahal di situ Yohanes 10:30 itu sebenarnya innocent dia itu. Yohanes 10:30 ya. Aku dan Bapa adalah satu titik kan. Tapi kadang mereka itu suka nambahin aku dan Bapa adalah satu hakikat gitu. Jadi pengertian dan pemaknaan mereka itu hakikat di sana. Padahal dari awal gua baca sampai ke akhir gua nggak pernah lihat ada hakikat di sana, ada bahas hakikat gitu. Nggak ada sama sekali. Mereka tapi menjelaskannya bahwa kalau misalnya memang itu hakikat, lalu kemudian Yahudi kan di sana salah tangkap ya kalau dibaca terus Yohanes 10:30, 31, 32, 33, 34, 35 gitu. Di sana nanti Yahudi tuh ada salah tangkap, mereka bilang gini. Engkau menyamakan diri dengan Allah gitu. Gara-gara perkataan Yesus yang di sana kan. Kalau memang Yahudi itu menafsirkan dengan benar pernyataan Yesus, ngapain Yesusnya klarifikasi setelah itu gitu. Dia berkata, bukankah segala firman yang telah disampaikan kepada orang tersebut ini semacam itulah ya, akan disebut Allah gitu kan. Ngapain Yesus klarifikasi? Gitu. Nah gue biasanya konternya begitu. Di sana biasanya kalau lagi dialog sama Kristennya terdiam. Ketika ditanya kenapa Yesusnya klarifikasi. Nah, bagian yang klarifikasinya ini tuh jarang dibawain sama kawan-kawan Kristen. Di situ menariknya. Oh, ya ini kan maksudnya kan bedanya dengan itu klarifikasinya itu ada di Yahudi bertanya di Yohanes 10:33, Yesusnya klarifikasi di Yohanes 10:34. Oh, oke. Nah, ini kan gini ya. Maksudnya itu kalau di agama Islam. Kalau di agama Islam itu kan semua membedah lah. Intinya bahkan ayat 1 ya kan dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas ya kalau nggak salah. Itu kan semuanya dibedah itu. Artinya ini. Nah, tapi kalau di Kristen sendiri kan ada 1-2 ayat itu yang tidak dikutbahkan gitu sama si pendeta. Kayak semisal di Matius 5:17 nih, misalnya di Matius 5:17. Nah, artinya kan si Yesus sendiri kan tidak membuang ajaran Taurat gitu, ya kan? Nah, Taurat sendiri untuk khitan atau sunat, terus yang kedua tidak makan babi, ya kan? Tapi semua itu kan kenapa kok Kristen palsu ini malah menghilangkan hukum Taurat gitu? Nah ini kan karena gini, Alvino fokusnya di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau di situ ya nggak akan nemu lah. Nanti nemunya mengenai yang baru-baru itu nanti itu ada di Ibrani, di Roma gitu kan. Nanti dibilang perjanjian lama sudah usang digantikan dengan yang baru, semacam itulah. Adanya nanti setelah masa Yesus itu. Di surat-surat Paulus terutama.
Oke. Ya. Berarti kayak Coba gue lihat ini ya. di Roma 10:4 itu kan tulisannya si Paulus ya. Iya. Dibacakan, Bang. Tunggu. Misalnya di Roma berapa? 10:4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Kurang eksplisit ini. Nih. Kisah para Apostolos 13:39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi dibebaskan dari segala dosa. Galatia 3:13 sudah sering lah ya. Iya. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Gimana tuh bahasanya? Gimana tadi, Bang? Aku tidak menoleh kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Ya, berarti kan si Yesus sendiri kan mengajarkan Taurat gitu kan. Maksudnya kan nggak menghilangkan ya kan. Ya makanya gue bilang kalau lu pengen lihat peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, lu lihatnya di setelah MMLJ, KPR ke sana gitu. Lu lihatnya di sana. Oke. Roma 3:28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Roma 6:14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah di sini ini mulai apa? Di sini udah jelas banget. Gitu. Lu kalau Kristen, lu udah gak di bawah hukum Taurat lu. Gitu. Makanya ditinggalkan hukum Taurat itu. Efesus 2:15, ini yang paling jelas ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ya, bahas Kristen, Alvinonya Kristen? Gini, maksudnya kok aku itu bingung gitu loh. Ada perjanjian lama, perjanjian baru. Akan tetapi para pihak gereja itu mengajarkan perjanjian baru, ya kan? Nah, lantas mengapa kok harus pakai perjanjian lama gitu loh? Dan kenapa ini nggak dibahas gitu? Waktu aku tanya itu, apakah benar itu Tuhan itu apa? 3 hakikat itu ya, 3 hakikat menjadi satu, bisa dibuktikan nggak? Mungkin jawabannya rata-rata kan ya sama. Udah imani aja. Ya kayak gitulah, Bang. Terus Alvino kenapa nggak syahadat aja? Apa yang mau ditunda? Apa yang menghambat? Nunggu dulu lah, Bang. Oh malah. Siap. Ya, mungkin. Terus mulai pindah keimanan dari Yesus Tuhan jadi Yesus bukan Tuhan itu dari kapan? Sebenarnya sih udah lama ya, Bang ya, cuman itu ya kapan udah lamanya? Udah lama ya, mungkin SMA, kuliah. Iya, SMA, SMP ke SMA. Oh, pas di SMP ke SMA udah kritis begitu ya? Ya. Umur berapa sekarang? Memang katanya kan hidayah dari Tuhan gitu ya kan. Mungkin ini masih jalan menuju hidayahnya gitu. Maksudnya jalan. Amin. Jadi memang kita itu juga harus bersabar gitu ya kan, Bang. Maksudnya menunggu waktu yang nggak melulu semua nggak bisa lu menempatkan sabar ketika soal hidayah. Kalau lu udah tahu benar, lu jemput, usia nggak ada yang tahu. Belajar nanti di dalam, nggak ada murid di sekolah belajar di lapangan, nggak, dalam kelas mereka. Begitu juga Islam, lu belajar di dalam, udah yakin langsung syahadat. Karena apa? Umur nggak ada yang tahu, bro.
Iya. Oke. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Orang tua Kristen dua-duanya? Satunya Islam sih. Yang mana, bapak atau ibu? Yang ibu. Oh, lu di mana ini domisili, Bre? Aduh, aku nggak mau sebut lah, Bang, karena ini juga. Ya emang, misalnya lu contoh bilang Surabaya gede, males juga gua nyari. Pokoknya domisili wilayah apa? Jawa Timur gitu aja lah ya. Oh, Jawa Timur. Oke. Oh iya, logatnya kelihatan. Oke. Sip, mantap. Terus lu emang nggak apa namanya, kan itu kan mereka kan mati-matian keras-kerasan untuk memframing Islam supaya tidak kehilangan jemaat itu. Islam nyembah batu lah, Nabi kami cabul lah, Raja Sek lah, apalah mereka sebut kayak gitu kan, padahal balik lagi ke iman mereka sendiri. Lu nggak tergoyangkan gitu? Ya, maka dari itu gini loh, Bang. Maksudnya itu kan Islam sendiri kan nggak pernah nyinggol agama-agama Kristen, agama-agama lain kan nggak pernah nyinggol gitu. Kita kan memang meluruskan ya. Kalau misalkan Islam kan meluruskan, ini loh yang dibawakan Nabi Muhammad ini, Yesus itu ini, sama si Paulus itu ini gitu. Kan nggak pernah nyinggol-nyinggol kayak gitu ya kan. Nah yang Nabi cabul, yang ini, yang itu, nah itu kan udah kontradiksi dengan ajaran utamanya, yaitu kasih gitu. Kayak si Edis TV itu kan what the fuck man gitu maksudnya. Ngapain sih lu ninggol-ninggol agama lain gitu? Karena ini itu dia udah ngasih alasannya. Kalau misalnya Alvino dan yang lain belum tahu, karena begini, Edis nyenggol Islam itu karena dia takut dan kecewa. Banyak saudara-saudara seimannya yang pindah ke Islam. Gitu. Itu kata Edis waktu di Amerika. Videonya ada kok. Makanya dia nyenggol-nyenggol Islam supaya apa? Bukan untuk bikin murtad Islam, enggak, Bre. Edis itu supaya jemaatnya atau yang seiman sama dia enggak berkurang lebih jauh lagi. Itu yang diincar sama Edis itu. Gitu. Ya emang apa ya? Dengan cara menghujat Islam. Iya benar. Aku kan suka lihat YouTube-nya Bang Suma sama Kordon Ditan itu ya kan. Oh gitu. Kebanyakan mereka itu sahadatnya malah dari Edis TV itu. Itu apologetnya Masa malah ya? ke Islam. Bro, ini juga sama bro, Korestan ini. Mana ada nggak lu peres Chris gua. Chris. Pedang berkelok-kelok. Tapi Alvino serius Kristen ya, bukan Islam dari lahir enggak ya? Yes, betul. Oke. Jadi sekarang Tuhannya siapa namanya? Apa? Tuhannya namanya siapa Tuhannya sekarang? Ini masih belum bertuhan, Bang. Walah. Oke. Ya udah, terima kasih ya Bang, izin turun. Sama-sama Alvino. Nanti kalau syahadat kesini aja ya, kami bisa ngasih sertifikat kok. Siap, doakan ya. Siap, amin. Di DM aja ke gua. Ya, nanti DM ke ini ya, ke Kian Santang. Gitu. Nah gitu Ikhwan, netizen, Masya Allah kalian rapih, mantap gitu. Jadi kalau nggak ada penghujat, jangan dibantai, santai-santai aja. Tapi kalau ada penghujat, lampu hijau, gas, keras mungkin dengan fakta yang ada. Gitu bro. Dan ya kita doain aja Alvino semoga segera bersyahadat untuk kebaikan dia sendiri sebenarnya. Tapi kita ikut berbahagia di dalamnya. Alhamdulillah, nikmat iman. Nikmat tuh kayak Robbi, naskuru kayak Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wes ya Kang, jarang di kantor sekarang Kang. Ya, kemarin seminggu di kantor gua sendiri. Oh gitu. Enggak. Banyak. Amin, Allahumma amin. Ya Ikhwan. Seru nggak tadi dialognya Kores? Bubukin terhitung penghujat 2 sama ngejelasin ke calon mualaf tadi 1. Seru nggak? Seru. Mantap. Nyir cuma 2 ya. Oke. Keren. Seruan Wak Lambu bantah. Seru Pak, alhamdulillah, mantap.
Alhamdulillah. Nah, kalau seru Ikhwan, beli buku, supaya nanti di masa depan banyak lagi yang kayak Kores, kayak yang lainnya gitu loh. Beli buku Ikhwan. Mantap. Dan gue berkesimpulan, aduh, orang meninggal tuh kayak ngantuk loh. Jadi lu ngantuk, tiba-tiba kesadaran hilang, nah itulah kayak meninggal begitu. Makanya Allah pakai firmannya itu kan mutawafikah, wafat. Nah jadi Persib ya. Udah, thank you Ukti Balkis, alhamdulillah. Oh aku tahu ini siapa. Yang belum beli DM atau enggak chat Kores ya. Hilang mulu ininya si copy paste nya. Selain dirimu kasih, tiada yang